Di hari ulang tahunnya, seorang CEO muda dan kaya memutuskan untuk melarikan diri dari pesta keluarga yang hampa dan menghabiskan hari sendirian di taman. Namun takdirnya berubah ketika seorang gadis miskin dengan mata penuh harapan mengundangnya untuk makan malam bersama dia dan ibunya malam itu. Dia menerima tanpa mengetahui bahwa di apartemen kecil yang hanya diterangi oleh sebuah lilin, dia akan menemukan sesuatu yang tak pernah bisa dibeli dengan uang. Di makan malam sederhana itu, dia menyadari bahwa dicintai dengan tulus jauh lebih berharga daripada kekayaan atau kesuksesan apapun yang pernah dia raih, tetapi hidupnya mengambil arah yang benar-benar tak terduga. Di tengah kemegahan gedung-gedung pencakar langit Jakarta, Reza Mahendra duduk sendirian di sebuah bangku Taman Kota Menteng. Hari ini adalah ulang tahunnya yang ke-32, namun tidak ada senyum yang terukir di wajahnya yang tampan. Sebagai CEO muda Mahendra Group, perusahaan teknologi terbesar di Indonesia, Reza telah mencapai apa yang kebanyakan orang hanya bisa impikan. Namun di balik kesuksesan itu, hatinya terasa hampa. Angin sepoi-sepoi meniup rambut hitamnya yang rapi. Jam tangan mewah di pergelangan tangannya menunjukkan pukul 3 sore, waktu yang seharusnya ia habiskan di pesta ulang tahun mewah yang diselenggarakan keluarganya di Pondok Indah, kawasan elit Jakarta Selatan. Seperti tahun-tahun sebelumnya, ayahnya, Hendra Mahendra, pasti telah mengundang seluruh petinggi bisnis dan politisi terkemuka untuk merayakan pertambahan usia putra kesayangannya, atau lebih tepatnya, untuk pamer kekayaan dan koneksi keluarga. Untuk apa semua itu? Gumam Reza pada dirinya sendiri, mengamati anak-anak bermain riang di taman. Ponselnya bergetar untuk kesekian kalinya. Ia melirik sekilas, 25 panggilan tak terjawab dari ibunya, Ibu Maimunah, dan 17 pesan dari Aditya, asisten pribadinya. Ia mematikan ponselnya dan menghela napas panjang. Di kejauhan, Reza memperhatikan kehidupan kota yang begitu hidup. Pedagang kaki lima menjajakan jajanan tradisional, pasangan muda berjalan beriringan, dan keluarga-keluarga kecil menikmati sore dengan kesederhanaan yang membuatnya iri. Bagi mereka, kebahagiaan bukanlah tentang akun bank dengan angka nol yang panjang atau mobil-mobil mewah yang berderet di garasi. 1 tahun lagi berlalu, dan apa yang sudah kucapai? Bisiknya pada angin. Perusahaannya mungkin telah mencatatkan pertumbuhan terbesar tahun ini, namun hatinya justru semakin menyusut. Orang tuanya hanya menilainya dari angka keuntungan yang ia hasilkan, bukan sebagai Reza yang sesungguhnya. Lamunannya terhenti ketika ia merasakan sentuhan kecil di lengannya. Reza menoleh dan mendapati seorang gadis kecil, mungkin berusia sekitar 4 tahun, dengan jaket merah lusuh dan rambut hitam panjang yang sedikit berantakan. Mata besarnya yang coklat menatap Reza dengan kepolosan yang sudah lama tidak ia temui di dunianya. "Paman sedih ya?" tanya gadis kecil itu dengan suara lembut. Reza terkejut mendengar pertanyaan langsung yang tak disangka-sangka. "Tidak, Paman hanya sedang berpikir," jawabnya canggung, tidak terbiasa berbicara dengan anak kecil. "Kata ibu, kalau sedang berpikir terlalu keras nanti bisa pusing. Paman mau permen?" Gadis itu menyodorkan sebungkus permen kecil dari kantong jaketnya. Senyum tipis terbentuk di bibir Reza. "Siapa namamu, adik kecil?" "Melati," jawabnya riang. "Hari ini Melati ulang tahun, sudah 4 tahun. Ia mengangkat 4 jari mungilnya dengan bangga. "Benarkah? Selamat ulang tahun, Melati," ucap Reza. Entah mengapa merasa tersentuh oleh kebetulan ini. "Paman juga ulang tahun?" tanya Melati. Matanya membesar karena kagum. Reza mengangguk terkejut. "Bagaimana kamu bisa tahu?" Melati tertawa kecil. "Melati tidak tahu, tapi kalau begitu, kita sama-sama spesial hari ini." Ia berputar dengan riang, kemudian tiba-tiba berhenti dan menatap Reza dengan serius. "Paman mau makan malam di rumah Melati? Ibu masak nasi kuning dan ayam goreng spesial untuk ulang tahun. Pasti cukup untuk Paman juga." Reza tertegun, tidak tahu harus menjawab apa. Di satu sisi, ajakan polos ini terdengar konyol. Bagaimana mungkin ia, Reza Mahendra, akan makan malam di rumah orang asing hanya karena diajak seorang anak kecil? Namun di sisi lain, ada sesuatu yang menyentuh hatinya dari ketulusan gadis kecil ini. "Melati, Melati, di mana kamu?"
suara seorang wanita terdengar memanggil. Reza menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang wanita muda, mungkin berusia akhir 20-an, berjalan cepat ke arah mereka. Ia mengenakan kemeja sederhana dan rok panjang dengan syal tipis melilit lehernya. Wajahnya tampak cemas. "Ibu!" seru Melati, berlari menghampiri wanita itu. "Ibu, Melati ketemu teman baru. Dia juga ulang tahun hari ini. Melati ajak dia makan malam sama kita. Boleh ya?" Wanita itu terlihat malu dan terkejut. Ketika matanya bertemu dengan Reza, ada ketegangan sekaligus keheranan di sana. "Maafkan putri saya, Pak. Dia memang suka berbicara dengan orang-orang di taman. Kami tidak bermaksud mengganggu." Reza berdiri entah mengapa merasa perlu untuk bersikap sopan. "Tidak apa-apa, saya Reza." Ia memperkenalkan diri, sengaja tidak menyebutkan nama belakangnya. "Saya Kartika." Wanita itu mengangguk sopan. "Dan saya rasa Melati sudah memperkenalkan dirinya." "Ibu, boleh ya Paman Reza ikut makan malam? Dia ulang tahun juga loh." Melati menarik-narik ujung kemeja ibunya dengan antusias. Kartika terlihat serba salah. "Melati, kita tidak bisa seenaknya mengundang orang yang baru." "Saya tidak keberatan," kata Reza, mengejutkan dirinya sendiri dengan jawaban spontan itu. Ada sesuatu dalam kesederhanaan ajakan ini yang membuatnya merasa hidup. "Maksud saya jika tidak merepotkan." Kartika menatapnya dengan tatapan menilai, seperti berusaha memahami motif pria asing yang mau menerima ajakan makan malam dari seorang anak kecil. "Rumah kami sederhana dan makanannya pun tidak istimewa," ujarnya, seolah memberi peringatan. "Justru itu yang saya butuhkan hari ini," jawab Reza jujur. Melati bersorak gembira, melompat-lompat sambil memegang tangan Reza. "Ayo Paman, rumah Melati dekat kok di belakang taman ini saja." Dengan ragu, Kartika mengangguk setuju. Mereka berjalan beriringan meninggalkan taman. Melati di tengah, menggenggam tangan Reza dan ibunya. Saat melewati pedagang balon, Reza berhenti dan membeli sebuah balon merah untuk Melati, yang disambut dengan sorak kegirangan. Mereka berbelok ke jalan kecil di belakang taman, memasuki kawasan perkampungan padat penduduk yang kontras dengan gedung-gedung mewah di sekitarnya. Langit Jakarta mulai berwarna jingga, menyinari jalan sempit dengan rumah-rumah sederhana yang berdempetan. Beberapa tetangga menyapa Kartika dan Melati, menatap Reza dengan penasaran. Akhirnya mereka berhenti di depan sebuah rumah kecil berlantai 2, yang sepertinya merupakan bagian dari rumah susun sederhana. Terdapat rangkaian lampu kecil sederhana di pintu masuknya, dan beberapa hiasan kertas warna-warni yang ditempel di jendela, pasti untuk merayakan ulang tahun Melati. "Sudah sampai," kata Kartika membuka pintu. "Silakan masuk." Reza melangkah masuk ke rumah kecil yang ternyata sangat rapi dan bersih. Aroma sedap masakan Indonesia menguar dari dapur kecil di sudut ruangan. Ada sofa sederhana, meja makan kecil dengan 3 kursi, dan beberapa rak berisi buku. Di dinding terpajang lukisan-lukisan cat air sederhana yang sepertinya dibuat oleh Melati. "Duduklah." Kartika mempersilakan, masih dengan sikap sedikit canggung. "Saya akan menyiapkan makan malam." "Melati, bantu ibu ya," seru gadis kecil itu berlari ke dapur. Reza duduk, memperhatikan ruangan kecil yang penuh kehangatan ini. Di meja, terdapat sebuah kue ulang tahun sederhana dengan lilin berbentuk angka 4. Di sampingnya ada sebuah kado kecil yang dibungkus dengan kertas kado bekas yang dibalik. Kehangatan yang terpancar dari rumah sederhana ini begitu kontras dengan mansion keluarganya yang megah namun dingin. Ponselnya bergetar lagi di saku. Dengan ragu ia mengeceknya. Pesan dari Aditya. "Pak, semua tamu sudah hadir." Tuan Hendra menanyakan keberadaan Bapak. "Apa yang harus saya katakan?" Reza memandang ke arah dapur, di mana Melati tertawa riang membantu ibunya menyiapkan makan malam. Ia mematikan ponselnya kembali dan menyimpannya dalam saku. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Reza merasa berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat. Di tengah kesederhanaan ini, di hari ulang tahunnya, mungkin ia bisa menemukan sesuatu yang telah lama ia cari. "Silakan dicicipi." Kartika meletakkan sepiring nasi kuning berbentuk tumpeng kecil di tengah meja makan, dihiasi irisan timun dan tomat yang disusun rapi. Di sampingnya terhidang ayam goreng yang masih mengepul, tempe orek, dan sambal terasi yang aromanya menggugah selera. Reza menatap hidangan sederhana itu dengan takjub.
Sudah lama ia tidak menikmati masakan rumahan Indonesia yang asli. Biasanya yang ia santap adalah hidangan mewah dari restoran bintang 5 atau masakan koki pribadi keluarganya yang lebih sering menyajikan menu fusion atau kontinental untuk menyesuaikan selera internasional klien-klien mereka. Selamat makan. Melati berseru riang duduk di kursinya yang ditinggikan dengan bantal agar ia bisa mencapai meja dengan nyaman. Maaf jika tidak sesuai dengan selera Anda, Kartika berkata pelan, masih dengan sikap canggung. Reza menggeleng. Ini sempurna. Sudah lama saya tidak makan masakan rumahan seperti ini. Mereka mulai makan dalam keheningan yang nyaman. Reza menyendokkan nasi kuning dan ayam goreng ke mulutnya. Dan seketika rasa familiar mengaliri lidahnya. Rasa yang mengingatkannya pada masa kecil sebelum ayahnya memutuskan bahwa keluarga Mahendra harus naik kelas dalam segala hal, termasuk makanan. Enak sekali, puji Reza tulus. Senyum tipis muncul di wajah Kartika. Terima kasih. Resep ibuku dari Yogyakarta. Paman tahu tidak, ibu bisa masak apa saja. Melati menimpali dengan bangga. Ibu juga sering masak untuk acara catering loh. Banyak yang bilang masakan ibu paling enak. Kartika tersenyum malu. Melati, jangan berlebihan. Anda memiliki usaha catering? Tanya Reza tertarik. Hanya catering kecil-kecilan, Kartika menjawab, merapikan piring Melati yang berantakan. Saya menerima pesanan kue dan makanan untuk acara-acara kecil. Selain itu, saya juga bekerja sebagai admin di sebuah perusahaan ekspedisi di pagi hari. Reza mengangguk, mulai memahami kehidupan wanita di hadapannya. Bekerja 2 pekerjaan untuk menghidupi diri dan putrinya. Tanpa sadar, ia merasa malu dengan keluhan-keluhannya sebelumnya. Apa yang ia pikir sebagai masalah dalam hidupnya tampak sangat sepele dibandingkan perjuangan sehari-hari Kartika. Paman kerja di mana? Tanya Melati polos, mulutnya belepotan saus ayam. Reza terdiam sejenak, tidak ingin mengungkapkan identitas sebenarnya. Paman bekerja di perusahaan, jawabnya samar. Kartika mengelap mulut Melati dengan serbet. Melati, tidak sopan bertanya seperti itu. Tidak apa-apa, Reza tersenyum. Saya bekerja di bidang teknologi. Wah, keren. Seperti Iron Man, mata Melati berbinar. Reza tertawa. Tawa pertamanya yang benar-benar tulus hari ini. Tidak sekeren itu. Mereka melanjutkan makan malam dengan obrolan ringan. Melati mendominasi percakapan dengan cerita-cerita lucunya di TK teman-temannya dan guru favoritnya. Kartika sesekali menimpali, sementara Reza mendengarkan dengan senyum di wajahnya. Ada sesuatu yang menenangkan dalam momen sederhana ini. Setelah makan malam, Kartika membawa kue ulang tahun sederhana yang sudah disiapkan untuk Melati. Kue coklat dengan krim putih dan hiasan stroberi yang disusun membentuk senyuman. Sekarang waktunya tiup lilin, seru Kartika, menyalakan lilin berbentuk angka 4 di atas kue. Tunggu, Melati tiba-tiba berteriak, membuat kedua orang dewasa di ruangan itu tersentak. Paman Reza juga ulang tahun, harus ada lilin untuk paman juga. Kartika menatap putrinya dengan lembut. Melati, kita tidak punya lilin lain, pakai ini saja. Melati berlari ke kamarnya dan kembali dengan sebatang lilin putih kecil yang sepertinya bagian dari mainannya. Ini untuk Paman Reza. Kartika menatap Reza dengan tatapan meminta maaf, namun Reza justru merasa tersentuh dengan ketulusan Melati. Ia mengangguk, mengizinkan Kartika untuk menempatkan lilin tambahan itu di sisi lain kue. Baiklah, sekarang kita bernyanyi untuk kalian berdua. Kartika memimpin, dan mereka menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun dengan penuh semangat. Buat permohonan, Paman, Melati mendesak setelah lagu selesai. Reza menutup matanya. Apa yang ia inginkan? Selama ini ia memiliki segalanya secara material. Namun malam ini di rumah sederhana ini, ia merasa ada sesuatu yang ia dambakan, sesuatu yang tak bisa dibeli dengan uang. Ketulusan, kehangatan, kebersamaan yang nyata. Sekarang tiup lilinnya bersama-sama, seru Melati. Reza dan Melati meniup lilin mereka bersamaan, diikuti tepuk tangan Kartika. Melati bersorak gembira, sementara Reza merasakan sensasi aneh di dadanya, seperti kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Setelah menikmati kue, Melati menguap lebar. Meskipun bersikeras ingin tetap terjaga, matanya mulai terlihat berat. Sudah waktunya tidur, sayang, Kartika berkata lembut, tapi Melati masih mau main dengan Paman Reza.
protesnya dengan suara mengantuk. Paman Reza juga harus pulang. Dia pasti punya keluarga yang menunggunya, Kartika menjelaskan melirik Reza. Reza terdiam. Keluarga yang menunggu, yang ada hanyalah pesta mewah dengan orang-orang yang bahkan tidak benar-benar mengenalnya. Bagaimana kalau Paman Reza membacakan cerita pengantar tidur untukmu malam ini? Tawar Kartika melihat keengganan di wajah putrinya. Mata Melati langsung berbinar. Mau. Reza terkejut dengan tawaran itu. Saya tidak yakin saya bisa. Ceritanya sudah ada di bukunya, Pak Reza hanya perlu membacakan. Kartika tersenyum kecil, menuntun Melati ke kamar tidurnya yang kecil namun rapi. Dengan canggung, Reza mengikuti mereka ke kamar Melati yang dihiasi lukisan-lukisan bunga dan bintang. Melati dengan cepat berganti pakaian ke piyama berwarna merah muda dengan bantuan ibunya, kemudian melompat ke tempat tidur kecilnya. Ini bukunya, Paman. Melati menyodorkan sebuah buku cerita bergambar tentang petualangan seekor kucing kecil. Reza duduk di tepi tempat tidur dan mulai membaca dengan kaku pada awalnya. Namun seiring berjalannya cerita, suaranya mulai mengalir dengan lebih alami. Bahkan menirukan suara-suara karakter yang berbeda, membuat Melati tertawa kecil. Dalam waktu singkat, mata Melati mulai terpejam. Reza menyelesaikan cerita dengan suara yang semakin lembut, sampai akhirnya Melati tertidur pulas. Ia memandangi wajah polos gadis kecil itu, merasakan perasaan damai yang aneh. Terima kasih, bisik Kartika dari ambang pintu. Dia biasanya sulit sekali untuk tidur di hari ulang tahunnya. Terlalu bersemangat. Reza mengangguk, perlahan bangkit dan mengikuti Kartika kembali ke ruang tamu. Mau teh? Tawar Kartika, berjalan ke dapur kecilnya. Boleh, terima kasih, jawab Reza, duduk di sofa sederhana itu. Ketika Kartika kembali dengan 2 cangkir teh hangat, suasana berubah menjadi lebih tenang. Tidak ada lagi keceriaan Melati yang memenuhi ruangan, hanya 2 orang dewasa dengan pikiran masing-masing. Melati anak yang ceria, Reza memulai percakapan. Kartika tersenyum lembut. Ya, dia selalu bisa melihat hal baik dalam segala situasi. Saya banyak belajar darinya. Ayahnya? Tanya Reza hati-hati, menyadari bahwa ia tidak melihat tanda-tanda kehadiran pria lain di rumah ini. Wajah Kartika berubah sendu. Ia menatap tehnya sejenak sebelum menjawab. Tidak ada dalam gambar. Sejak Melati masih dalam kandungan. Reza mengangguk, tidak ingin mendesak lebih jauh. Saya hamil ketika masih kuliah. Kartika melanjutkan, seolah memutuskan untuk berbagi ceritanya. Pacar saya waktu itu, dia dosen di fakultas saya. Ketika tahu saya hamil, dia menghilang. Kemudian saya tahu dia sudah berkeluarga. Maaf mendengarnya, ujar Reza tulus. Kartika menggeleng. Tidak perlu, itu masa lalu. Orang tua saya marah besar. Mereka mengusir saya dari rumah, mengatakan saya telah mempermalukan keluarga. Ia menyesap tehnya perlahan. Saya putus kuliah, bekerja serabutan, sampai akhirnya melahirkan Melati. Melihatnya untuk pertama kali, saya tahu saya tidak akan pernah menyesal telah mempertahankannya. Reza tertegun dengan keterbukaan dan kekuatan wanita di hadapannya. Pasti sangat sulit. Hidup tidak selalu mudah, Kartika tersenyum kecil. Tapi saya belajar bahwa kemarahan hanya menghabiskan energi. Kadang-kadang, yang kita butuhkan hanyalah menemukan jaket yang lebih hangat untuk menghadapi dinginnya hidup. Kata-kata sederhana namun dalam itu menusuk hati Reza. Selama ini ia selalu sibuk mengejar pengakuan dari ayahnya, berharap suatu hari dapat membuktikan bahwa keputusannya membangun perusahaannya sendiri alih-alih melanjutkan bisnis keluarga adalah benar. Namun di tengah pengejaran itu, ia kehilangan makna hidup yang sebenarnya. Bagaimana dengan Anda? Tanya Kartika. Anda tidak tampak seperti orang yang biasa merayakan ulang tahun sendirian di taman. Reza terdiam sejenak. Keluarga saya, mereka punya ekspektasi yang berbeda tentang bagaimana saya seharusnya menjalani hidup. Hari ini mereka mengadakan pesta besar untuk ulang tahun saya. Mengundang semua rekan bisnis penting, tapi saya memilih untuk tidak datang. Kenapa? Karena itu bukan pesta untuk saya. Itu pesta untuk memamerkan kesuksesan keluarga. Reza menjawab dengan jujur. Saya mendirikan perusahaan saya sendiri ketika berusia 22 tahun, menolak untuk bergabung dengan bisnis keluarga. Ayah saya masih menganggap itu sebagai bentuk pembangkangan, meskipun perusahaan saya kini lebih besar dari miliknya. Kartika mengangguk, tampak memahami.
Terkadang, ekspektasi orang lain bisa menjadi beban terberat. Ya, Reza setuju. Tapi malam ini, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama saya merasa dilihat. Bukan sebagai Reza si CEO atau Reza putra Hendra Mahendra, hanya sebagai Reza. Mereka bertukar pandang dalam keheningan yang nyaman. Ada pengertian tanpa kata di antara mereka. Dua jiwa yang mungkin berasal dari dunia yang sangat berbeda, namun menemukan resonansi dalam pengalaman mereka. Terima kasih untuk makan malamnya, Reza akhirnya berkata, melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 10 malam. Dan untuk semuanya, terima kasih sudah memenuhi undangan spontan putri saya, balas Kartika dengan senyum tulus. Melati pasti senang memiliki teman baru di hari ulang tahunnya. Reza bangkit dan Kartika mengantarnya ke pintu. Di luar, malam Jakarta terasa lebih damai dibandingkan biasanya. Mungkin saya bisa mengunjungi Melati lagi kapan-kapan? Tanya Reza ragu. Dia anak yang menyenangkan. Kartika tampak terkejut dengan permintaan itu, namun kemudian mengangguk. Tentu, dia pasti akan senang. Reza tersenyum dan melangkah keluar. Namun sebelum berjalan jauh, ia berbalik. Saya belum memberikan hadiah ulang tahun untuk Melati. Oh, tidak perlu. Tolong beritahu saya apa yang dia inginkan. Reza bersikeras dengan lembut. Kartika menatapnya sejenak, kemudian menjawab. Dia sangat ingin set buku cerita anak tentang petualangan di laut. Tapi itu bisa menunggu sampai saya mendapat bonus bulan depan. Reza mengangguk. Saya akan membawakan untuknya besok jika Anda mengizinkan saya datang lagi. Jika Anda benar-benar ingin datang, kami akan ada di sini. Kartika menjawab sederhana. Dengan satu anggukan terakhir, Reza berjalan menjauh kembali ke dunianya yang jauh berbeda. Namun malam ini, hatinya tinggal di rumah kecil itu, bersama gadis kecil dengan tawa riang dan ibunya yang memiliki kekuatan yang tak terduga. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa ulang tahunnya memiliki makna. Keesokan harinya, Reza kembali ke rumah Kartika membawa sebuah tas kertas berisi set lengkap. Buku cerita bergambar tentang petualangan di laut yang Melati inginkan. Tidak hanya itu, ia juga membawa beberapa buku cerita lainnya, perlengkapan menggambar, dan sebuah boneka lumba-lumba biru yang lembut. Ia tahu mungkin ini berlebihan, tetapi entah mengapa, melihat kegembiraan di wajah Melati menjadi hal yang sangat ia nantikan. Paman Reza datang lagi. Melati bersorak gembira ketika membuka pintu bersama ibunya. Ia langsung memeluk kaki Reza dengan antusias. Melati, sopanlah sedikit. Kartika menegur lembut kemudian mengangguk pada Reza. Selamat datang kembali. Reza tersenyum, tersentuh dengan sambutan hangat itu. Saya membawakan sesuatu untuk Melati. Mata Melati membulat melihat tas berisi hadiah itu. Dengan izin dari ibunya, ia mulai membuka hadiah-hadiah tersebut satu persatu, setiap kali berseru kegembiraan, dan berlari mengelilingi ruangan dengan buku atau mainan barunya. Ini terlalu banyak, Kartika berkata pelan, terlihat sedikit tidak nyaman. Maaf jika berlebihan, Reza menjawab, menyadari kesalahannya. Saya hanya ingin membuatnya senang. Kartika menghela napas. Saya menghargai niat baik Anda, tapi kami tidak terbiasa menerima hadiah sebanyak ini. Saya tidak ingin Melati terbiasa dengan kemewahan yang tidak bisa saya berikan secara konsisten. Kata-kata itu menyadarkan Reza. Dunia mereka memang sangat berbeda dan ia perlu belajar batasan-batasan yang ada. Saya mengerti. Saya akan lebih bijaksana lain kali. Lain kali? Kartika mengangkat alisnya, sedikit tersenyum. Reza tersipu. Maksud saya jika saya diizinkan untuk berkunjung lagi. Sebelum Kartika bisa menjawab, Melati menarik tangan Reza. Paman, ayo baca buku barunya sekarang. Dan begitulah Reza menghabiskan sore itu duduk di lantai apartemen kecil itu, membacakan cerita demi cerita pada Melati, yang tidak pernah tampak bosan. Kartika sesekali bergabung sambil menyiapkan makan malam, tersenyum melihat interaksi putrinya dengan pria yang baru mereka kenal kemarin. Kunjungan itu menjadi awal dari rutinitas baru dalam kehidupan Reza. Hampir setiap hari, setelah jam kerja, ia akan mampir ke rumah Kartika dan Melati. Kadang ia membawakan bahan makanan untuk makan malam, terkadang hanya membawa dirinya sendiri. Ia mulai membantu dengan hal-hal kecil di rumah, mengganti bohlam yang mati, memperbaiki keran yang bocor,
atau membantu Melati dengan pekerjaan rumah TK-nya. Minggu-minggu berlalu dan Reza semakin nyaman dengan rutinitas barunya. Di kantor, ia tetap menjadi CEO yang tegas dan visioner, mengendalikan perusahaan teknologi bernilai triliunan rupiah. Namun begitu jam kerja berakhir, ia berubah menjadi paman Reza yang duduk di lantai bermain peta umpet dengan Melati atau membantu Kartika mencuci piring. Suatu malam, setelah Melati tertidur, Reza dan Kartika duduk di balkon kecil apartemen, memandangi gemerlap lampu Jakarta dari kejauhan. "Kamu tidak pernah bercerita banyak tentang pekerjaanmu." Kartika memulai percakapan, menyesap teh hangatnya. Dalam beberapa minggu terakhir, mereka telah mulai menggunakan bahasa yang lebih informal satu sama lain. Reza terdiam sejenak. Ia belum pernah memberitahu Kartika tentang siapa dirinya sebenarnya, seorang CEO perusahaan teknologi terbesar di Indonesia. "Hanya pekerjaan biasa di bidang teknologi," jawabnya samar. "Tapi sepertinya cukup fleksibel. Kamu bisa datang ke sini hampir setiap hari." "Aku punya posisi yang memungkinkan mengatur jadwal sendiri," Reza menjawab hati-hati. Kartika menatapnya dengan pandangan menilai. "Kamu tahu Melati sangat menyukaimu. Dia selalu menunggumu setiap hari. Aku juga menyukainya. Dia anak yang luar biasa. Aku tidak ingin dia terlalu bergantung pada kehadiranmu, lalu suatu hari kamu menghilang begitu saja." Kartika berkata pelan, matanya menatap cangkir teh di tangannya. Reza tersentak. "Aku tidak akan menghilang begitu saja. Semua orang pada akhirnya pergi, Reza. Itu yang telah kupelajari." Ada kesedihan dalam suara Kartika yang membuat Reza ingin merengkuhnya, meyakinkannya bahwa ia berbeda. Namun, ia tahu itu tidak adil. Bagaimana ia bisa berjanji sementara ia masih menyembunyikan sebagian besar hidupnya dari Kartika? "Aku datang ke sini karena aku ingin," Reza akhirnya berkata. "Bukan karena kewajiban atau rasa kasihan. Aku merasa hidup ketika bersama kalian." Kartika menatapnya dengan mata yang berkaca-kaca. "Kami bukan proyek amal, Reza." "Aku tidak pernah menganggap kalian seperti itu," bantah Reza. "Lalu apa? Apa arti kami bagimu?" tantang Kartika. Reza tidak tahu harus menjawab apa. Bagaimana menjelaskan bahwa Kartika dan Melati telah menjadi pelabuhan aman di tengah badai ekspektasi dan tekanan yang ia hadapi setiap hari? Bagaimana menjelaskan bahwa ia mulai merasa takut kehilangan mereka? Kalian adalah orang-orang yang membuatku ingin menjadi lebih baik," jawabnya akhirnya. Keesokan harinya, hubungan mereka terasa sedikit canggung, namun Reza tetap datang dan Kartika tetap menyambutnya. Melati tidak menyadari ketegangan di antara orang dewasa, tetap ceria seperti biasa. Rutinitas mereka berlanjut, dengan Reza semakin terlibat dalam kehidupan sehari-hari Kartika dan Melati. Ia mulai mengenal tetangga-tetangga mereka, Pak Suryo yang sering membagikan buah rambutan dari pohon di belakang rumahnya, Bu Mira yang memiliki warung kecil di ujung gang, dan anak-anak tetangga yang sering bermain dengan Melati. Namun, semakin ia terlibat dalam dunia Kartika, semakin banyak kesalahan yang ia lakukan. Suatu hari ia tanpa sadar mengkritik masakan Kartika, mengatakan bahwa rendangnya enak, tapi mungkin bisa ditambah sedikit rempah lagi. Wajah Kartika langsung berubah, dan suasana makan malam menjadi kaku. Reza segera menyadari kesalahannya. Menyadari bahwa bagi Kartika yang telah berjuang keras untuk menghidupi dirinya dan putrinya, kritik terhadap masakannya terasa seperti meremehkan usahanya. Di lain waktu, Reza tanpa pikir panjang menawarkan untuk membeli perabotan baru untuk apartemen mereka setelah melihat sofa yang mulai rusak. Kartika langsung menolak dengan tegas. "Aku tidak memintamu datang ke sini untuk menjadi sponsor kami, Reza," katanya dengan nada yang belum pernah Reza dengar sebelumnya. "Aku mengundangmu sebagai teman, bukan sebagai penyelamat." Reza terkesiap, baru menyadari betapa menyinggungnya tawarannya. "Maaf, aku tidak bermaksud." "Aku tahu kamu bermaksud baik," Kartika memotong, suaranya melembut. "Tapi ada batas-batas yang perlu kita hormati. Aku dan Melati mungkin tidak sekaya kamu, tapi kami memiliki harga diri." Reza mengangguk, sekali lagi diingatkan tentang betapa berbedanya dunia mereka. Ia belajar untuk lebih sensitif, lebih memahami kemandirian dan harga diri Kartika. Ia mulai membantu dengan cara-cara yang tidak melibatkan uang, mengajari Melati membaca,
membantu Kartika dengan proposal bisnis cateringnya, atau sekadar menjadi pendengar yang baik ketika Kartika bercerita tentang kekhawatirannya sebagai ibu tunggal. Sementara itu, di dunia korporatnya Reza mulai menghadapi tantangan. Dani Pratama, partner bisnisnya yang ambisius dan dingin, mulai mempertanyakan kehadirannya yang semakin berkurang di kantor. "Kau kemana saja belakangan ini?" tanya Dani suatu hari di ruang rapat setelah semua eksekutif lain keluar. "Kau melewatkan 3 pertemuan penting minggu ini." "Aku ada urusan pribadi," jawab Reza singkat. Dani mendengus. "Urusan pribadi atau urusan dengan keluarga kecil yang kau kunjungi setiap hari itu?" Reza membeku. "Kau menyelidikiku?" "Seseorang harus memastikan CEO kita tidak kehilangan fokus," Dani tersenyum dingin. Dari CEO perusahaan teknologi terbesar di Indonesia menjadi babysitter keluarga miskin. Sungguh mengharukan. Reza mengepalkan tangannya, menahan amarah. "Jaga ucapanmu, Dani." "Dengar, Reza, aku tidak peduli dengan kehidupan pribadimu. Tapi Dewan Direksi mulai bertanya-tanya. Jika kau terus absen seperti ini, aku mungkin harus mengusulkan reorganisasi kepemimpinan." Ancaman itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan baru dalam hidup Reza. Perusahaan yang ia bangun dari nol, yang menjadi bukti keberhasilannya melawan skeptisisme ayahnya, kini terancam karena pilihannya menghabiskan waktu dengan Kartika dan Melati. Suatu malam, Reza datang ke apartemen Kartika dengan hadiah, sebuah syal krem lembut yang identik dengan yang pernah Kartika ceritakan telah hilang di kereta beberapa tahun lalu. Itu hanya cerita singkat yang Kartika sampaikan secara kebetulan beberapa minggu lalu. Tapi Reza mengingatnya. Ketika Reza memberikan syal itu, Kartika terpaku, menatap hadiah sederhana itu dengan mata berkaca-kaca. "Bagaimana kamu bisa tahu?" bisiknya, mengusap syal lembut itu. "Kamu pernah menceritakannya tentang syal pemberian nenekmu yang hilang di kereta." Kartika menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa ia artikan. Ada keterkejutan, keharuan, namun juga ketakutan. "Terima kasih," ucapnya pelan, mengenakannya dengan hati-hati. Malam itu setelah Reza pulang, Kartika duduk lama di balkon, membelai syal barunya sambil memikirkan pria yang telah masuk ke dalam hidupnya dan putrinya. Pria yang mengingat detail kecil tentang dirinya, yang membuat Melati tertawa setiap hari, yang mulai mengisi ruang kosong dalam hati mereka. Dan itu membuatnya takut. Takut bahwa suatu hari Reza akan pergi. Bahwa semua ini hanyalah hiburan sementara baginya. Sebuah pelarian dari dunianya yang sesungguhnya. Bahwa ketika ia telah puas, atau ketika ia menemukan proyek baru yang lebih menarik, ia akan menghilang dari hidup mereka, meninggalkan lubang yang lebih besar dari sebelumnya. Ketakutan itu semakin nyata ketika suatu hari, tanpa sengaja, Kartika mendengar percakapan telepon Reza di balkon. "Aku tidak bisa meninggalkan mereka sekarang, Dani." Reza berbicara dengan nada serius. "Mereka membutuhkanku." Hati Kartika mencelos. "Membutuhkanku. Bukan aku membutuhkan mereka atau aku ingin bersama mereka." Kata-kata itu mengkonfirmasi ketakutannya bahwa bagi Reza, mereka hanyalah tanggung jawab, mungkin sebuah proyek kebaikan untuk menebus rasa bersalah atas privilege yang ia miliki. Malam itu, Kartika bersikap lebih pendiam dari biasanya. Reza menyadarinya, namun tidak bertanya. Mungkin ia tahu bahwa ada jarak yang mulai terbentuk, sebuah dinding yang perlahan dibangun oleh ketakutan dan ketidakpastian. Namun, di tengah ketegangan itu, hubungan mereka terus berkembang melalui momen-momen kecil. Reza mulai memasak untuk mereka. Meskipun saus pastanya selalu terlalu asin, membantu Melati dengan pekerjaan rumahnya, dan menjadi orang yang selalu ditunggu kehadirannya setiap hari, meskipun tanpa kata-kata cinta yang diucapkan. Kartika selalu mengenakan syal kremnya setiap kali keluar rumah, sebuah simbol tanpa kata dari perasaannya yang semakin dalam. Di antara keraguan dan ketakutan itu, ada satu hal yang pasti. Kehidupan mereka telah berubah sejak kehadiran Reza. Dan meskipun masa depan terasa tidak pasti, untuk saat ini, mereka belajar untuk menikmati kebersamaan yang ada, membangun jembatan rapuh antara dua dunia yang sangat berbeda. Pagi itu, kantor Mahendra Tech di lantai 30 gedung pencakar langit di kawasan SCBD Jakarta dipenuhi kegelisahan. Para eksekutif senior duduk dengan tegang di meja rapat oval besar,
menunggu kehadiran CEO mereka. Jam dinding menunjukkan pukul 9.15. Reza Mahendra terlambat 15 menit untuk rapat kuartalan yang sangat penting. Dia terlambat lagi. Dani Pratama, Chief Operating Officer perusahaan, bergumam dengan sinis. Sebagai tangan kanan sekaligus sahabat lama Reza, ia merasa berhak untuk mengkritik. Ini sudah ketiga kalinya bulan ini. Tepat saat bisik-bisik mulai terdengar, pintu ruang rapat terbuka. Reza melangkah masuk dengan penampilan sempurna seperti biasa. Setelan jas hitam rapi, rambut tersisir ke belakang, dan wajah tenang yang tidak menunjukkan rasa bersalah atas keterlambatannya. "Maaf atas keterlambatan saya," ucapnya singkat sebelum langsung beralih ke presentasi kuartalan. Selama 2 jam berikutnya, Reza memimpin rapat dengan efisien, mendiskusikan strategi ekspansi ke pasar Asia Tenggara dan inovasi produk terbaru. Tidak ada yang bisa meragukan kemampuannya sebagai pemimpin. Namun, Dani terus mengamati dengan tajam, mencatat setiap kali Reza mengecek jam tangannya. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan dulu. Setelah rapat selesai dan semua eksekutif meninggalkan ruangan, Dani menutup pintu dan menghadapi Reza yang sedang membereskan dokumennya. "Kita perlu bicara," ujar Dani tanpa basa-basi. Reza menghela napas. "Tentang apa?" "Tentang fokusmu yang semakin memudar." Dani melipat tangannya. "Reza, kita membangun perusahaan ini dari nol. 10 tahun yang lalu, kita berdua hanya 2 mahasiswa dengan laptop di kamar kos. Sekarang kita mengelola perusahaan senilai triliunan rupiah dengan ribuan karyawan. Kau tidak bisa membiarkan urusan pribadi mengganggu semua yang telah kita capai." "Aku masih mengerjakan semua tugasku," Reza membela diri. "Mengerjakan? Ya, tapi tidak seperti dulu. Dulu kau selalu yang pertama datang dan terakhir pulang. Dulu kau yang mendorong kita semua untuk bekerja lebih keras, berpikir lebih jauh. Sekarang, kau terburu-buru pulang setiap jam 5 sore, melewatkan rapat penting, dan bahkan tidak hadir di acara penghargaan industri minggu lalu." Reza terdiam. Ia tidak bisa membantah fakta-fakta tersebut. "Apa yang terjadi denganmu, Reza?" Dani melanjutkan, nadanya melembut sedikit. "Ini tentang wanita itu dan anaknya, bukan?" Mata Reza menajam. "Jangan bawa-bawa mereka. Mereka sudah membawamu, kawan." Dani duduk di tepi meja. "Dengar, aku tidak peduli dengan siapa kau menghabiskan waktumu. Tapi Dewan Direksi mulai bertanya-tanya. Investor mulai khawatir. Saham kita turun 3% minggu lalu setelah kau melewatkan pertemuan dengan investor dari Singapura." "Itu hanya fluktuasi pasar biasa," bantah Reza. "Kau tahu itu tidak benar." Dani menatap sahabatnya dengan serius. "Reza, sebagai sahabatmu aku khawatir. Sebagai COO perusahaan ini aku wajib memperingatkanmu. Jika kau terus seperti ini, aku terpaksa membawa masalah ini ke Dewan." Ancaman itu menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang hampir terasa fisik. "Kau akan kudeta aku?" tanya Reza. Suaranya tenang namun berbahaya. "Aku akan melindungi perusahaan yang kita bangun dengan susah payah," jawab Dani tegas. "Pikirkan baik-baik, Reza. Kau seorang CEO, bukan pengasuh anak atau pahlawan bagi keluarga miskin manapun." Reza meraih tasnya dengan kasar. "Kita lanjutkan pembicaraan ini lain waktu. Minggu depan ada pertemuan dengan investor dari Korea. Kupastikan kau hadir, atau kita akan memiliki masalah serius." Dani menutup pembicaraan membiarkan Reza keluar dari ruangan dengan amarah yang tertahan. Sepanjang perjalanan menuju rumah Kartika dan Melati, pikiran Reza dipenuhi kekhawatiran. Ia tahu Dani benar. Ia telah mengabaikan tanggung jawabnya sebagai CEO. Perusahaan yang ia bangun dengan keringat dan air mata kini berada dalam bahaya karena keputusannya mengutamakan kehidupan pribadinya. Namun saat mobil mewahnya memasuki kawasan pemukiman sederhana tempat Kartika tinggal, ia selalu memarkirnya beberapa blok jauhnya untuk tidak menarik perhatian. Hatinya langsung terasa ringan. Memikirkan senyum Melati dan ketenangan yang ia rasakan bersama Kartika membuat semua beban pekerjaannya terasa jauh. "Paman Reza!" Melati menyambutnya dengan pelukan erat saat ia tiba. "Lihat, Melati dapat nilai 100 untuk gambar keluarga." Reza membungkuk untuk melihat kertas gambar yang dipegang Melati dengan bangga. Di atasnya, dengan krayon warna-warni, tergambar 3 figur yang berpegangan tangan. Seorang anak kecil di tengah, seorang wanita,
dan seorang pria. Di atas gambar itu tertulis dengan tulisan anak-anak, "Keluargaku, Melati, ibu dan paman Reza." Tenggorokan Reza terasa tercekat. Ia menatap Kartika yang berdiri di ambang pintu dapur. Ekspresinya tidak terbaca. "Ini gambar yang sangat bagus, Melati." Reza akhirnya berkata, berusaha menyembunyikan gejolak emosinya. "Bu guru bilang semua keluarga berbeda-beda bentuknya. Yang penting saling sayang." Melati menjelaskan dengan polos. "Paman Reza sayang Melati dan ibu, kan?" Pertanyaan sederhana itu menghantam Reza dengan kekuatan penuh. Ia menatap mata polos Melati yang menunggu jawaban, kemudian ke arah Kartika yang tampak gugup. "Tentu," jawabnya pelan. "Paman sangat sayang kalian berdua." Senyum Melati merekah lebar, lalu ia berlari ke kamarnya untuk mengambil mainan lain yang ingin ia tunjukkan. Kartika menghampiri Reza, raut wajahnya khawatir. "Maaf soal itu," ujarnya pelan. "Aku sudah bicara dengannya tentang tidak terlalu melibatkanmu dalam konsep keluarganya, tapi sepertinya dia terlanjur." "Tidak apa-apa," Reza memotong lembut. "Aku tersanjung." "Reza," Kartika menatapnya dengan serius, "kita perlu bicara tentang semua ini, tentang kita." Reza mengangguk, menyadari bahwa memang sudah waktunya. Selama berbulan-bulan, ia telah menjadi bagian dari kehidupan mereka tanpa label yang jelas, tanpa ekspektasi yang terucap. Ia tahu Kartika berhak mendapatkan kejelasan, namun percakapan itu harus menunggu karena Melati kembali dengan buku cerita favoritnya, meminta Reza untuk membacakannya. Malam itu berlalu seperti biasa, makan malam bersama. Reza membantu Melati dengan tugas TK-nya, kemudian membacakan cerita pengantar tidur hingga gadis kecil itu tertidur. Ketika akhirnya mereka berdua duduk di balkon kecil dengan secangkir teh, langit Jakarta dipenuhi awan gelap yang mengancam hujan. "Jadi," Kartika memulai, menatap cahaya kota yang berkedip-kedip di kejauhan. "Apa sebenarnya yang kita lakukan, Reza?" Reza memutar cangkir teh di tangannya. "Aku tidak yakin aku mengerti. Kau datang ke sini hampir setiap hari selama 6 bulan terakhir. Kau membacakan cerita untuk putriku, memperbaiki keran yang bocor, dan membantuku mencuci piring. Kau praktis menjadi bagian dari kehidupan kami." Kartika menatapnya langsung. "Tapi aku bahkan tidak tahu di mana kau tinggal. Aku tidak tahu seperti apa keluargamu. Aku tidak pernah melihat tempat kerjamu. Duniamu tetap menjadi misteri bagiku, sementara kau mengetahui setiap detail kehidupanku." Reza terdiam. Kartika benar, ia telah masuk ke dalam dunia mereka, namun tidak pernah benar-benar mengundang mereka ke dalam dunianya. "Aku mendengar percakapan teleponmu tempo hari," lanjut Kartika. "Kau bilang kau tidak bisa meninggalkan kami sekarang, seolah-olah kami adalah tanggung jawab yang tidak bisa kau tinggalkan. Bukan orang-orang yang kau pilih untuk bersamanya." Reza tersentak. "Bukan seperti itu maksudku." "Lalu seperti apa?" Kartika mendesak. "Apa kami hanya proyek amalmu, pelarian dari kehidupanmu yang sebenarnya? Apa yang akan terjadi ketika kau bosan, Reza? Ketika kau merasa sudah cukup berbuat baik dan ingin kembali ke duniamu yang sebenarnya?" Kata-kata itu menusuk Reza seperti pisau. "Kau berpikir aku hanya bermain-main dengan kalian? Aku tidak tahu." Kartika akhirnya menaikkan suaranya, frustrasi. "Bagaimana aku bisa tahu? Kau tidak pernah benar-benar terbuka tentang hidupmu." Hujan mulai turun menciptakan tirai air yang memisahkan balkon kecil mereka dari dunia luar. Reza menghela napas panjang, menyadari bahwa sudah waktunya untuk jujur. "Namaku Reza Mahendra," ia memulai. "Aku CEO dan pendiri Mahendra Tech." Mata Kartika melebar. Siapapun di Indonesia tahu Mahendra Tech, perusahaan teknologi terbesar di negara ini, dengan aplikasi yang digunakan oleh hampir seluruh penduduk Indonesia. "Kau?" Kartika tergagap. "Kau Reza Mahendra yang itu?" Reza mengangguk. "Aku mendirikan perusahaan itu 10 tahun lalu bersama temanku Dani Pratama. Ayahku adalah Hendra Mahendra, pemilik Mahendra Group." "Kenapa kau tidak pernah memberitahuku?" tanya Kartika. Suaranya kini lebih tenang, namun terdengar terluka. "Awalnya, karena aku takut kau akan memperlakukanku berbeda jika tahu siapa aku sebenarnya," Reza menjelaskan. "Kemudian seiring waktu aku semakin takut kehilangan ini. Apa yang kita miliki? Dan apa sebenarnya yang kita miliki, Reza?"
Pertanyaan itu menggantung di udara. Reza menatap wanita di hadapannya. Wanita yang dengan keberaniannya membesarkan anak sendirian, yang bekerja 2 pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, yang memiliki harga diri yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kau dan Melati, Reza memulai dengan suara bergetar. Kalian adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Sebelum bertemu kalian, hidupku hanya tentang mengejar kesuksesan, membuktikan pada ayahku bahwa aku bisa sukses dengan caraku sendiri. Tapi sekarang aku tahu ada hal yang jauh lebih berharga dari semua itu. Tapi dunia kita sangat berbeda, Reza. Kartika berkata pelan. Kau seorang miliarder. Aku seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai admin dan menerima pesanan catering. Itu tidak penting bagiku, tapi penting bagi dunia di sekitar kita. Kartika bersikeras. Bagaimana dengan keluargamu, teman-temanmu, rekan kerjamu? Apa mereka akan menerima wanita sepertiku? Reza terdiam. Ia tahu jawaban jujurnya akan menyakiti Kartika. Keluarganya yang konservatif dan elitis tidak akan dengan mudah menerima hubungan seperti ini. Bahkan Dani, sahabatnya sendiri, telah menunjukkan sikap merendahkan. Aku tidak peduli dengan pendapat mereka, Reza akhirnya menjawab. Tapi kau harus peduli. Kartika menghela napas. Kau seorang CEO. Perusahaanmu memiliki ribuan karyawan yang bergantung padamu. Kau tidak bisa mengabaikan tanggung jawab itu demi apapun yang kita miliki di sini. Kata-kata Kartika mengingatkan Reza pada peringatan Dani pagi ini. Ia terjebak di antara 2 dunia, dan keduanya mulai menuntut komitmen penuh darinya. Aku bisa menyeimbangkan keduanya, Reza bersikeras, meskipun ia sendiri tidak yakin. Aku bisa menjadi CEO yang baik dan tetap menjadi bagian dari hidup kalian. Kartika menatapnya dengan tatapan yang penuh pengertian, namun sedih. Sampai kapan, Reza? Sampai perusahaanmu mulai terganggu? Sampai dewan direksimu mengancam posisimu? Atau sampai kau menyadari bahwa kehidupan sederhana kami tidak cukup memuaskan bagimu? Itu tidak akan terjadi. Reza menggenggam tangan Kartika. Aku mencintaimu, Kartika. Aku mencintai Melati. Aku ingin menjadi bagian dari hidup kalian, tidak peduli konsekuensinya. Air mata mulai mengalir di pipi Kartika. Aku takut, Reza. Takut bahwa suatu hari kau harus memilih antara kami atau duniamu. Dan aku takut bahwa kami akan kalah. Reza ingin membantah, ingin meyakinkan Kartika bahwa ketakutannya tidak beralasan. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa pilihan itu mungkin akan datang lebih cepat dari yang ia perkirakan. Hujan semakin deras di luar, membasahi Jakarta yang tidak pernah benar-benar tertidur. Di balkon kecil itu, 2 jiwa dari dunia yang berbeda mencoba memahami apa yang mereka miliki dan apa yang harus mereka korbankan untuk mempertahankannya. Besok ulang tahun Melati, kata Kartika akhirnya mengalihkan pembicaraan. Dia sangat berharap kau akan datang. Tentu saja aku akan datang, jawab Reza tanpa ragu. Aku sudah menyiapkan kejutan untuknya. Kartika tersenyum kecil. Dia sangat bersemangat. Ini akan menjadi pesta ulang tahun pertamanya dengan teman-teman dari TK. Reza mengangguk, senang bisa mengalihkan pembicaraan ke topik yang lebih ringan. Jam berapa pestanya dimulai? Sekitar jam 3 sore, tapi Kartika ragu sejenak. Mungkin kau bisa datang lebih awal. Melati ingin kau membantunya menyiapkan dekorasi. Tentu, Reza menjawab cepat. Aku akan datang pagi-pagi. Namun saat mengucapkan janji itu, ponselnya bergetar dengan pesan dari Dani. Investor Korea memajukan pertemuan menjadi besok sore pukul 2. Mereka hanya di Jakarta 1 hari. Sangat krusial. Jangan sampai kau tidak hadir. Reza menatap pesan itu dengan hati berat, menyadari bahwa pilihan yang ditakutkan Kartika mungkin sudah harus ia hadapi besok. Antara pertemuan penting yang bisa menentukan masa depan perusahaannya, atau janji pada gadis kecil yang telah menganggapnya sebagai bagian dari keluarganya. Pagi itu, Reza terbangun dengan perasaan berat. Ia menatap langit-langit kamar mewahnya di apartemen penthouse yang terletak di kawasan elit Jakarta. Jam digital di samping tempat tidurnya menunjukkan pukul 06.30. Masih ada waktu beberapa jam sebelum ia harus membuat keputusan yang mungkin akan mengubah hidupnya. Ponselnya berdering, menampilkan nama Dani Pratama di layar. Dengan enggan, Reza mengangkatnya.
Jangan lupa pertemuan hari ini. Suara Dani terdengar tegas tanpa basa-basi. Tim Korea sudah dalam perjalanan ke Jakarta. Mereka akan berinvestasi $500 juta untuk ekspansi kita ke Asia Tenggara. Kau harus hadir, Reza. Aku tahu, jawab Reza singkat. Aku akan mencoba mengatur jadwalku. Mencoba? Dani terdengar tidak percaya. Tidak ada mencoba dalam hal ini. Ini adalah kesepakatan terbesar kita tahun ini. Jika gagal, kita bisa kehilangan momentum untuk ekspansi regional dan pesaing kita akan mengambil alih pasar. Reza menghela napas. Ada acara penting yang sudah kujanjikan sebelumnya. Lebih penting dari masa depan perusahaan yang kau bangun selama 10 tahun terakhir? Tanya Dani sarkastis. Biar ku tebak ulang tahun gadis kecil itu. Keheningan Reza menjawab pertanyaan tersebut. Astaga Reza, Dani mengerang frustasi. Kau benar-benar akan mempertaruhkan segalanya demi anak dari wanita yang bahkan bukan siapa-siapamu? Jaga ucapanmu, Reza memperingatkan dengan suara rendah. Dengar, Dani mencoba menenangkan diri. Aku mengerti kau punya ketertarikan pada mereka, tapi ini adalah bisnis. Ini adalah hidup ribuan karyawan kita yang bergantung pada keputusanmu. Kau bisa merayakan ulang tahun anak itu lain waktu, tapi kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Reza terdiam, konflik batin berkecamuk di dadanya. Pertemuan dimulai pukul 2 siang dan mungkin berlangsung hingga malam. Dani melanjutkan, pastikan kau hadir. Sambungan terputus meninggalkan Reza dengan pikirannya yang kalut. Ia bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke jendela besar yang memperlihatkan panorama Jakarta dari ketinggian. Kota yang selalu sibuk, penuh dengan orang-orang yang berjuang untuk mimpi mereka. Seperti dirinya dulu, yang berjuang membangun Mahendra Tech dari nol, melawan skeptisisme ayahnya sendiri. Tapi sekarang ada Melati dan Kartika, gadis kecil yang menatapnya dengan mata penuh harapan, dan ibunya yang perlahan telah mencuri hatinya. Reza mengambil ponselnya dan menghubungi Kartika. Selamat pagi, sapa Kartika dengan suara yang masih sedikit mengantuk. Pagi, balas Reza. Bagaimana persiapan pestanya? Melati sudah bangun sejak subuh, terlalu bersemangat. Kartika tertawa kecil. Dia sudah mengenakan gaun pestanya meskipun acaranya masih sore nanti. Reza tersenyum membayangkannya. Sampaikan selamat pagi dariku. Ia ragu sejenak. Aku mungkin akan sedikit terlambat datang. Ada pertemuan mendadak yang tidak bisa kutinggalkan. Ada jeda sejenak di ujung telepon. Oh, hanya itu respon Kartika, tapi Reza bisa merasakan kekecewaannya. Tapi aku pasti datang. Reza cepat-cepat menambahkan. Mungkin tidak bisa membantu dekorasi seperti yang kita rencanakan, tapi aku janji akan datang sebelum acara utama dimulai. Melati akan kecewa, kata Kartika pelan. Dia sudah menceritakan pada semua temannya bahwa Paman Reza akan membuat balon-balon binatang yang keren. Rasa bersalah menghantam Reza. Ia memang telah berjanji pada Melati untuk mengajarinya membuat balon berbentuk binatang. Keterampilan yang ia pelajari khusus untuk acara ini. Aku akan datang secepat mungkin, janji Reza. Ada sesuatu yang besar di kantor. Investasi yang sangat penting untuk perusahaan. Aku mengerti, jawab Kartika. Suaranya kembali tenang dan terkontrol. Kau punya tanggung jawab di sana. Melati akan mengerti juga. Tapi mereka berdua tahu itu tidak benar. Bagaimana menjelaskan pada anak berusia 5 tahun bahwa janji bisa dibatalkan demi rapat bisnis? Aku akan membawa kejutan istimewa untuknya, Reza mencoba menghibur. Reza, Kartika berkata serius. Bagi Melati, kehadiranmu lebih berharga dari hadiah apapun. Dia tidak membutuhkan mainan mahal atau kejutan istimewa. Dia hanya ingin kau ada di sana. Kata-kata itu menancap di hati Reza, mengingatkannya pada apa yang benar-benar penting dalam hidup. Aku mengerti, jawabnya pelan. Aku akan berusaha semampuku. Setelah menutup telepon, Reza bersiap untuk hari yang akan menjadi salah satu hari terpenting dalam hidupnya. Ia mengenakan setelan terbaiknya, kemeja putih dengan dasi biru gelap. Pakaian yang selalu ia kenakan untuk pertemuan-pertemuan paling krusial. Di kantor, suasana tegang terasa jelas. Tim eksekutif berkumpul untuk briefing akhir sebelum kedatangan investor Korea. Dani memimpin diskusi dengan efisien,
menjelaskan poin-poin penting yang harus ditekankan dan potensi pertanyaan yang mungkin diajukan. Investor ingin bertemu langsung dengan founder. Dani menatap Reza. Mereka sangat terkesan dengan visimu untuk masa depan teknologi di Asia Tenggara. Presentasimu nanti sangat krusial. Reza mengangguk, berusaha fokus, meskipun pikirannya terus melayang pada Melati yang pasti sedang menantikan kedatangannya saat ini. Tepat pukul 2 siang, delegasi dari Korea tiba. 5 pria dalam setelan hitam formal, dipimpin oleh Mr. Park, CEO dari salah satu perusahaan Ventura teknologi terbesar di Asia. Pertemuan dimulai dengan makan siang formal, diikuti dengan presentasi dan diskusi yang intens. Sementara itu, di sebuah apartemen sederhana di sudut lain Jakarta, Melati berdiri di dekat jendela, matanya terus mencari-cari sosok yang ia tunggu. Gaun kuning cerahnya kontras dengan wajahnya yang mulai menunjukkan kekecewaan. "Kapan Paman Reza datang, Bu?" tanyanya untuk kesekian kalinya. Kartika, yang sibuk menata kue dan makanan kecil, tersenyum menenangkan. "Paman Reza sedang ada rapat penting, sayang, tapi dia janji akan datang nanti." "Tapi dia bilang akan membantu Melati membuat balon binatang." Melati cemberut. "Teman-teman Melati sebentar lagi datang." Kartika menghampiri putrinya dan membelai rambutnya dengan lembut. "Terkadang orang dewasa harus mengubah rencana karena pekerjaan, tapi itu tidak berarti mereka tidak sayang pada kita." Melati mengangguk meskipun tidak sepenuhnya mengerti. Matanya masih sesekali melirik ke jendela, berharap melihat sosok yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya selama beberapa bulan terakhir. Di ruang rapat Mahendra Tech, diskusi berlangsung alot. Mr. Park dan timnya memiliki banyak pertanyaan mendalam tentang strategi ekspansi, proyeksi keuangan, dan rencana pengembangan produk. Sebagai founder dan visioner di balik perusahaan, Reza menjadi fokus utama pertanyaan mereka. Jam di dinding menunjukkan pukul 4.30 sore ketika Reza mulai merasa gelisah. Pesta Melati pasti sudah dimulai, dan ia masih terjebak di ruang rapat ini. Ia melirik jam tangannya untuk kesekian kalinya, gerakan yang tidak luput dari perhatian Dani. "Ada sesuatu yang lebih penting, Tuan Mahendra?" tanya Mr. Park dengan aksen Inggris yang kental, menyadari kegelisahan Reza. "Tidak, maafkan saya," Reza cepat-cepat menjawab. "Mari kita lanjutkan." Diskusi berlanjut, tapi pikiran Reza semakin terpecah. Ia membayangkan Melati menunggu dengan sedih. Teman-temannya bertanya di mana Paman Reza yang sering ia ceritakan. Bayangan kekecewaan di mata anak itu membuatnya sulit berkonsentrasi. "Jadi mengenai ekspansi ke Vietnam dan Thailand," Mr. Park melanjutkan, "kami ingin mendengar lebih detail tentang strategi penetrasi pasar Anda." Reza berusaha menjawab dengan fokus, tapi kemudian ponselnya bergetar. Pesan dari Kartika, "Melati terus menanyakanmu. Teman-temannya sudah datang semua." Hati Reza mencelos. Ia menatap layar ponselnya, kemudian ke arah Mr. Park dan timnya yang menunggu jawabannya, lalu ke Dani yang memberikan tatapan peringatan. Di saat yang sama, di apartemen Kartika, suasana pesta ulang tahun sudah meriah. Anak-anak TK berlarian dengan topi pesta, orang tua mengobrol, dan musik anak-anak mengalun ceria. Semuanya sempurna kecuali satu hal. Melati masih terus melirik ke pintu, berharap melihat sosok yang ia tunggu. "Bu, apa Paman Reza lupa ulang tahun Melati?" tanyanya dengan suara kecil, hampir berbisik agar teman-temannya tidak mendengar. Kartika berlutut di hadapan putrinya, merapikan pita di rambutnya. "Tidak, sayang. Paman Reza tidak lupa. Dia pasti sedang berusaha datang sekarang." Tapi dalam hati Kartika mulai meragukan kata-katanya sendiri. Mungkin inilah saat yang ia takutkan, saat ketika Reza harus memilih antara dunianya atau mereka. Dan seperti yang ia duga, mereka kalah. Kembali di ruang rapat, Reza tiba-tiba berdiri, mengejutkan semua orang. "Maafkan saya," ucapnya dengan tegas. "Ada urusan penting yang harus saya hadiri segera." Ruangan langsung hening. Dani menatapnya dengan mata terbelalak tidak percaya. "Tuan Mahendra," Mr. Park berkata dengan nada terkejut, "kita belum menyelesaikan diskusi kita." "Saya tahu dan saya minta maaf," Reza menjawab dengan tenang. "Tapi ada seorang gadis kecil yang berulang tahun hari ini, dan saya telah berjanji untuk hadir di pestanya." Mr. Park dan timnya saling bertukar pandang bingung.
sementara Dani tampak seperti akan meledak. Dani akan melanjutkan presentasi dan menjawab semua pertanyaan Anda. Dia mengetahui visi perusahaan ini sama baiknya dengan saya, Reza melanjutkan. Saya harap Anda memahami bahwa terkadang janji kepada seorang anak kecil sama pentingnya dengan kesepakatan bisnis. Tanpa menunggu respon, Reza mengambil tasnya dan bergegas keluar dari ruangan, mengabaikan tatapan marah Dani. Ia tahu konsekuensi dari tindakannya mungkin sangat besar. Tapi saat ini, hanya satu hal yang penting baginya. Reza menyetir mobilnya dengan kecepatan tinggi melintasi kemacetan Jakarta, mencari jalan pintas dan sesekali menerobos lampu kuning. Jam di dashboard menunjukkan pukul 5.15 sore. Pesta pasti sudah mencapai puncaknya. Ketika akhirnya tiba di depan gedung apartemen Kartika, Reza tidak repot-repot memarkirkan mobilnya jauh-jauh seperti biasa. Ia memarkir Porsche hitamnya tepat di depan gedung, mengabaikan tatapan penasaran penghuni sekitar. Dengan napas terengah, ia berlari menaiki tangga, tidak sabar menunggu lift. Di tangannya, sebuah kotak hadiah berwarna merah cerah yang ia ambil dari bagasi. Hadiah yang telah ia siapkan khusus untuk hari ini. Suara tawa anak-anak terdengar dari apartemen Kartika ketika Reza tiba di depan pintunya. Ia mengatur napasnya sejenak, lalu mengetuk. Pintu dibuka oleh Kartika yang tampak terkejut melihat kehadirannya. "Kau datang," ucapnya pelan, antara lega dan tidak percaya. Sebelum Reza bisa menjawab, suara kecil berteriak dari dalam. "Paman Reza." Melati berlari dan menubruk kakinya, memeluknya erat. "Paman datang." Melati kira Paman lupa. Reza berlutut, menyamakan tingginya dengan Melati, menatap mata berbinar gadis kecil itu. "Paman tidak mungkin lupa hari spesialmu, Melati. Maaf Paman terlambat." "Tidak apa-apa." Melati tersenyum lebar. "Yang penting Paman datang. Sekarang Paman bisa membuat balon binatang untuk teman-teman Melati, kan?" Reza mengangguk, merasakan kelegaan luar biasa melihat tidak ada kekecewaan di mata anak itu. "Tentu, Paman juga punya hadiah spesial untukmu." Ia menyerahkan kotak merah itu, yang langsung dibuka Melati dengan antusias. Di dalamnya, sebuah boneka beruang coklat besar dengan pita merah jambu. Tapi yang membuat mata Melati berbinar adalah kalung kecil yang melingkar di leher beruang itu. Sebuah liontin berbentuk bintang dengan ukiran nama Melati di tengahnya. "Ini cantik sekali." Melati memeluk beruang itu erat, lalu mengambil kalung dengan hati-hati. "Boleh Melati pakai sekarang, Bu?" Kartika mengangguk membantu putrinya memakai kalung tersebut. Matanya bertemu dengan mata Reza, dan ada pengertian tanpa kata di sana. Ucapan terima kasih karena telah memilih untuk datang. Pesta berlanjut dengan meriah. Reza, masih dengan setelan kantornya yang formal, duduk di lantai dikelilingi anak-anak yang menunggu giliran mendapatkan balon binatang. Orang tua yang hadir berbisik-bisik penasaran, bertanya-tanya siapa pria tampan berpakaian mahal ini yang begitu akrab dengan Melati dan ibunya. Saat acara hampir berakhir dan para tamu mulai pulang, Reza menarik Kartika ke balkon, jauh dari keramaian. "Aku meninggalkan pertemuan penting untuk datang ke sini," akunya jujur. "Investor yang bisa memberikan dana $500 juta untuk perusahaan." Mata Kartika melebar. "Reza, kau tidak seharusnya." "Aku harus," Reza memotong lembut. "Ketika aku duduk di ruang rapat itu, mendengarkan pembicaraan tentang angka dan proyeksi, aku menyadari satu hal. Tidak ada kesuksesan bisnis yang lebih penting dari melihat senyum Melati hari ini." Kartika terdiam, tersentuh namun juga khawatir. "Apa yang akan terjadi dengan perusahaanmu?" "Entahlah," Reza mengangkat bahu. "Mungkin investor itu akan mundur. Mungkin Dani berhasil meyakinkan mereka. Yang jelas aku tidak menyesal dengan keputusanku." Kartika menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kau benar-benar memilih kami. Dan aku akan terus memilih kalian," Reza menjawab, menggenggam tangan Kartika. "Karena aku menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kesuksesan bisnis atau pengakuan dari orang lain. Tapi pada momen-momen seperti ini, melihat Melati tersenyum, mendengar tawanya dan bersamamu." Tanpa kata-kata lagi, Kartika melangkah maju dan memeluk Reza, pelukan yang menyampaikan segala yang tidak terucap. Terima kasih, kelegaan, dan mungkin
cinta yang mulai tumbuh. Di balik pintu balkon, Melati mengintip dengan senyum lebar. Liontin bintang berkilau di lehernya. Simbol dari janji yang ditepati dan cinta yang mulai mekar di antara 3 jiwa yang telah dipertemukan oleh takdir. 3 bulan telah berlalu sejak pesta ulang tahun Melati. Kehidupan mereka bertiga mengalami perubahan signifikan. Setelah banyak pertimbangan dan diskusi panjang, Reza, Kartika, dan Melati memutuskan untuk tinggal bersama. Bukan di penthouse mewah Reza di kawasan elit Jakarta, melainkan di sebuah apartemen sederhana namun nyaman di kawasan Kemang, sebuah kompromi yang merepresentasikan jembatan antara 2 dunia mereka. Apartemen itu tidak terlalu besar, namun cukup untuk mereka bertiga. Dindingnya dihiasi lukisan-lukisan karya Melati dan foto-foto mereka bertiga dalam berbagai kesempatan. Jendela-jendela besar membiarkan sinar matahari sore menerangi ruang tamu yang hangat. Tempat mereka sering menghabiskan waktu bersama. Pagi itu, seperti biasa, Reza bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan. Meskipun masakannya masih jauh dari sempurna, ia telah belajar membuat pancake sederhana yang menjadi favorit Melati. Sambil mengaduk adonan, ia tersenyum mendengar suara langkah-langkah kecil yang berlari menuju dapur. "Pagi, Paman Reza." Melati menyapa dengan ceria. "Masih dengan piyama pink bergambar unicorn." "Pagi, bintang kecil," balas Reza, menggunakan panggilan sayang yang ia berikan sejak memberikan liontin berbentuk bintang pada Melati. "Mau bantu Paman membuat pancake?" Melati mengangguk antusias, naik ke kursi yang sudah disiapkan khusus untuknya di samping kaunter dapur. Dengan hati-hati Reza membiarkannya menuangkan adonan ke wajan panas, sambil memegang tangannya untuk memastikan keamanannya. Tidak lama kemudian, Kartika bergabung dengan mereka, tersenyum melihat interaksi 2 orang yang paling ia sayangi. "Kalian bangun pagi sekali," komentarnya, mengambil secangkir kopi yang sudah disiapkan Reza. "Melati ingin membantu membuat sarapan hari ini," jawab Reza, mengacak-acak rambut Melati dengan sayang. "Karena hari ini hari spesial," Melati berkata dengan penuh semangat. "Hari ini Melati akan ke rumah nenek dan kakek untuk pertama kali." Senyum Kartika sedikit memudar, dan Reza merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Hari ini memang hari yang telah mereka rencanakan dan persiapkan selama berminggu-minggu. Kunjungan pertama mereka ke rumah orang tua Reza di Pondok Indah. Setelah insiden dengan investor Korea, yang berakhir dengan Dani berhasil menyelamatkan kesepakatan di detik-detik terakhir, Reza memutuskan untuk lebih terbuka tentang kehidupan pribadinya. Ia mulai membawa Kartika ke acara-acara perusahaan, memperkenalkannya sebagai pasangannya, meskipun hal itu menimbulkan bisik-bisik dan spekulasi. Namun tantangan terbesar masih menanti, memperkenalkan Kartika dan Melati kepada keluarganya. Orang tua Reza, Hendra, dan Maimunah Mahendra adalah figur terkemuka dalam lingkaran sosial dan bisnis elit Jakarta. Mereka dikenal dengan standar tinggi dan ekspektasi sempurna untuk putra tunggal mereka. "Kau yakin ini ide yang baik?" tanya Kartika pelan setelah Melati kembali ke kamarnya untuk bersiap-siap. Reza menghela napas. "Mereka orang tuaku, Tika. Cepat atau lambat mereka harus mengenal kalian. Lebih baik sekarang dengan persiapan yang matang." "Aku hanya khawatir bagaimana reaksi mereka terhadap Melati, terhadapku." Kartika mengungkapkan kecemasannya. "Aku tahu siapa mereka, Reza. Semua orang di Jakarta tahu keluarga Mahendra dan standar mereka." Reza menggenggam tangan Kartika. "Aku akan selalu di sampingmu. Kita hadapi ini bersama." Mereka tiba di kediaman Mahendra tepat pukul 11 siang. Mansion megah bergaya kolonial modern itu berdiri angkuh di tengah kawasan Pondok Indah yang eksklusif. Halaman depannya yang luas dijaga ketat oleh petugas keamanan dan air mancur besar menyambut pengunjung yang memasuki gerbang utama. Mobil Reza, yang sengaja ia pilih yang paling sederhana dari koleksinya, memasuki halaman dengan perlahan. Reza bisa merasakan ketegangan Kartika di sampingnya. Ia mengenakan dress sederhana namun elegan berwarna biru muda, rambutnya disanggul rapi, dan di lehernya ia mengenakan syal krem yang diberikan Reza, sumber kekuatan tanpa katanya. Melati di kursi belakang tampak terpesona dengan kemegahan rumah tersebut. "Wah, rumah kakek seperti istana," serunya dengan mata berbinar. Reza tersenyum kecil. "Ya, tapi tidak sehangat rumah kita.
Seorang pelayan menyambut mereka di pintu depan, membungkuk hormat pada Reza sebelum mempersilakan mereka masuk. Interior rumah itu perpaduan antara kemewahan klasik dan modern, lukisan-lukisan mahal menghiasi dinding, furnitur antik diletakkan dengan presisi, dan desain interior yang terkesan dingin namun sempurna. Nyonya Maimunah Mahendra sudah menunggu di ruang tamu, duduk tegak di sofa besar dengan secangkir teh di hadapannya. Wanita paruh baya itu masih terlihat anggun dan terawat, dengan rambut yang diwarnai sempurna tanpa satu helai putih pun terlihat, dan perhiasan mewah yang berkilau di leher dan tangannya. "Ibu," Reza menyapa, membungkuk sedikit untuk mencium pipi ibunya. "Reza," balasnya singkat, matanya langsung beralih ke Kartika dan Melati yang berdiri canggung di belakang Reza. "Jadi, ini mereka." Bukan pertanyaan, melainkan pernyataan dingin yang membuat Kartika semakin gugup. "Bu, ini Kartika dan putrinya Melati," Reza memperkenalkan, menarik Kartika maju dengan lembut. "Kartika, ini ibuku Nyonya Maimunah Mahendra." Kartika membungkuk sopan. "Senang bertemu dengan Anda, Nyonya Mahendra." Maimunah hanya mengangguk kecil, matanya mengamati Kartika dari atas ke bawah dengan tajam. "Duduklah," ujarnya menunjuk sofa di hadapannya. Melati, yang biasanya ceria dan bersemangat, mendadak menjadi pendiam, merasakan atmosfer dingin di ruangan itu. Ia menempel erat pada Kartika, sesekali melirik Reza untuk mendapatkan ketenangan. "Di mana ayah?" tanya Reza mencoba mencairkan suasana. "Ayahmu sedang menelepon, sebentar lagi bergabung," jawab Maimunah singkat lalu beralih ke Melati. "Berapa umurmu anak kecil?" 5 tahun, Nenek," Melati menjawab pelan. Alis Maimunah terangkat mendengar panggilan nenek tersebut, tapi ia tidak mengoreksinya. "Dan kau bersekolah di mana?" "Tika Cahaya Bintang di dekat rumah kami yang lama," jawab Melati, suaranya semakin kecil. Maimunah bergumam lalu beralih ke Kartika. "Reza, bilang kau bekerja sebagai admin dan memiliki usaha catering kecil." Kartika mengangguk. "Benar, Nyonya, tapi sekarang saya fokus mengembangkan bisnis catering saya. Berkat bantuan Reza, saya bisa menyewa dapur yang lebih besar dan menerima pesanan lebih banyak." "Tentu saja berkat bantuan Reza," Maimunah tersenyum tipis, namun tidak mencapai matanya. "Putraku selalu memiliki hati yang terlalu lembut." Sindiran itu sangat jelas membuat Kartika menunduk. Reza hendak membela namun terhenti ketika ayahnya, Hendra Mahendra, memasuki ruangan. Pria tinggi besar dengan rambut beruban itu masih memancarkan aura otoritas dan kekuasaan, bahkan dalam balutan kemeja santai dan celana kaki. "Ayah," Reza bangkit menjabat tangan ayahnya dengan formal, kebiasaan yang telah tertanam sejak ia kecil. Hendra mengangguk pada putranya, lalu menatap tamu-tamu yang dibawa Reza. Tidak seperti istrinya yang ekspresif dalam ketidaksukaannya, Hendra lebih sulit dibaca. Ia mengamati Kartika dan Melati dalam diam sebelum akhirnya duduk di samping istrinya. "Jadi, ini wanita yang membuatmu meninggalkan pertemuan dengan investor Korea itu?" tanya Hendra langsung. Kartika terkesiap baru menyadari seberapa besar pengorbanan Reza hari itu. Reza sendiri tampak terkejut ayahnya mengetahui detail tersebut. "Bukan Kartika yang membuatku meninggalkan pertemuan itu," Reza menjawab tegas. "Itu keputusanku sendiri, dan aku tidak menyesalinya." Hendra bergumam, pandangannya beralih ke Melati yang semakin menempel pada ibunya. "Dan gadis kecil ini?" "Namaku Melati," gadis kecil itu menjawab, mencoba tersenyum meskipun gugup. "Aku suka menggambar dan membaca buku cerita yang Paman Reza belikan." Untuk pertama kalinya, ekspresi Hendra sedikit melembut. "Kau suka membaca? Buku apa yang kau baca?" "Petualangan di laut. Ada ikan paus dan lumba-lumba dan kura-kura yang besar sekali," Melati menjawab mulai sedikit bersemangat. Percakapan berlanjut dengan kaku selama makan siang. Hidangan mewah disajikan oleh para pelayan di ruang makan formal yang besar. Melati tampak bingung dengan banyaknya sendok dan garpu di hadapannya, membuat Maimunah sesekali melirik dengan tidak senang. "Jadi Kartika," Maimunah memulai lagi, setelah hidangan utama disajikan. "Bagaimana dengan keluargamu? Di mana orang tuamu tinggal?" Kartika menelan ludah. "Orang tua saya tinggal di Yogyakarta. Kami tidak terlalu dekat." "Oh, mengapa begitu?" tanya Maimunah, meskipun dari nada suaranya,
Ia sepertinya sudah tahu jawabannya. Reza menggenggam tangan Kartika di bawah meja, memberinya kekuatan. Mereka tidak setuju dengan keputusan saya untuk membesarkan Melati sendiri. Kartika menjawab jujur. Mereka mengusir saya dari rumah ketika tahu saya hamil tanpa suami. Maimunah tersenyum dingin. Jadi begitu. Dan ayah dari anak ini? Ibu, Reza memperingatkan, tapi Kartika meremasnya pelan, menandakan bahwa ia bisa menjawabnya. Dia dosen di fakultas saya dulu. Ketika tahu saya hamil, dia menghilang. Ternyata dia sudah berkeluarga. Kartika menjawab dengan tenang dan bermartabat. Tentu saja. Maimunah menanggapi dengan nada yang hampir mengejek. Dan sekarang kau menemukan putraku sebagai pengganti? Ibu, Reza menegur keras. Cukup. Apa? Aku hanya menanyakan fakta. Gadis muda, sendirian, dengan anak tanpa ayah, tiba-tiba bertemu pria kaya yang bisa menyelesaikan semua masalahnya. Cerita klasik, bukan? Maimunah tersenyum palsu. Kartika meletakkan sendoknya. Wajahnya pucat tapi tenang. Nyonya Mahendra, saya mengerti kekhawatiran Anda. Di posisi Anda, saya mungkin juga akan berpikir sama. Tapi izinkan saya menjelaskan satu hal, saya tidak pernah mencari Reza atau hartanya. Bahkan ketika pertama kali kami bertemu, saya tidak tahu siapa dia sebenarnya. Dan begitu kau tahu, tanya Hendra, yang sejak tadi diam mendengarkan. Saya justru khawatir, jawab Kartika jujur. Saya tahu dunia kami sangat berbeda. Saya tahu hubungan ini akan menghadapi banyak tantangan, tapi kami memutuskan untuk mencoba karena apa yang kami rasakan nyata. Maimunah hendak membalas, namun Melati tiba-tiba menyela, Paman Reza sering memasak pancake untuk kami, tapi sausnya selalu terlalu asin. Gadis kecil itu tertawa kecil, tapi kami tetap memakannya karena Paman Reza sudah berusaha keras. Komentar polos itu membuat Reza tersenyum, Kartika tersipu, dan bahkan Hendra tampak menahan senyum. Hanya Maimunah yang tetap memasang wajah dingin. Melati, jangan menyela pembicaraan orang dewasa, tegur Kartika lembut. Tidak apa-apa, kata Hendra tiba-tiba. Gadis kecil ini jujur, itu kualitas yang baik. Melati tersenyum pada Hendra, perlahan merasa lebih nyaman. Kakek mau lihat gambar Melati. Melati bawa buku gambar. Tanpa menunggu jawaban, Melati mengambil buku gambar kecil dari tas yang dibawanya dan membukanya dengan bangga. Halaman demi halaman dipenuhi gambar-gambar khas anak-anak, rumah dengan cerobong asap, matahari tersenyum, dan 3 figur yang selalu bersama, Ibu, Melati, dan Paman Reza. Hendra mengamati gambar-gambar itu dengan seksama, kemudian bertanya pada Melati, "Kau selalu menggambar Reza sebagai paman, bukan ayah?" Pertanyaan itu membuat ruangan hening. Melati menatap Reza lalu ibunya, kemudian kembali ke Hendra. Paman Reza bilang Melati boleh memanggilnya apa saja yang Melati mau, tapi Melati belum siap memanggilnya ayah karena... Ia berhenti sejenak mencari kata-kata, karena Melati takut. Takut apa, sayang? Tanya Kartika lembut. Takut Paman Reza pergi seperti ayah Melati yang asli, jawab Melati dengan polos. Membuat hati semua orang dewasa di ruangan itu tersentak. Reza berlutut di samping kursi Melati, menatap mata gadis kecil itu dengan serius. Melati, Paman sudah berjanji tidak akan pergi, ingat? Paman akan selalu ada untuk Melati dan ibu. Tidak peduli apapun yang terjadi. Melati mengangguk, lalu memeluk Reza erat. Melati tahu, tapi Melati masih takut. Momen itu begitu tulus dan menyentuh, bahkan Maimunah tampak terdiam melihatnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sisi putranya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Reza yang lembut, penuh kasih sayang, dan siap berkorban untuk orang yang ia cintai. Setelah makan siang yang menegangkan itu, Hendra mengajak Reza ke ruang kerjanya untuk berbicara empat mata. Sementara Maimunah dengan enggan menunjukkan taman belakang kepada Kartika dan Melati. Jadi, kau serius dengan mereka? Tanya Hendra langsung ketika pintu ruang kerjanya tertutup. Reza mengangguk tegas. Sangat serius, ayah. Kau sadar konsekuensinya. Masyarakat kita masih sangat konservatif. Keluarga Mahendra memiliki reputasi. Mengambil wanita berstatus ibu tunggal dengan anak yang bukan darahmu. Bisnis kita bisa terdampak. Aku tidak peduli, jawab Reza. Aku mencintai mereka, ayah. Kartika adalah wanita terkuat yang pernah kutemui.
Dan Melati, dia mengubah hidupku. Mereka membuatku menjadi versi diriku yang lebih baik. Hendra menatap putranya lama, kemudian menghela napas. Kau tahu, dulu aku dan ibumu sangat kecewa ketika kau menolak melanjutkan bisnis keluarga. Kami merasa kau membangkang, tidak menghargai apa yang telah kami bangun untukmu. Aku tahu, Ayah, tapi kau membuktikan kami salah. Kau membangun perusahaanmu sendiri, membuatnya lebih besar dari yang kami bayangkan. Hendra berhenti sejenak. Mungkin dalam hal ini juga, kau akan membuktikan kami salah. Reza menatap ayahnya dengan terkejut. Maksud ayah? Aku tidak mengatakan aku menyetujui sepenuhnya. Tapi aku melihat caramu memperlakukan gadis kecil itu. Tidak ada yang bisa berpura-pura seperti itu. Hendra menatap putranya dengan tatapan yang jarang ia tunjukkan. Tatapan yang hampir bisa disebut bangga. Jika mereka membuatmu bahagia, maka itu yang terpenting. Di taman belakang, suasana antara Maimunah, Kartika, dan Melati jauh dari hangat. Maimunah berjalan beberapa langkah di depan, sesekali menunjuk tanaman atau fitur taman dengan singkat. Melati yang biasanya penuh energi, berjalan tenang di samping ibunya, merasakan ketegangan di udara. Nyonya Mahendra, Kartika akhirnya memberanikan diri berbicara. Saya mengerti Anda tidak menyukai saya, dan saya menghormati perasaan Anda sebagai ibu yang ingin yang terbaik untuk putranya. Maimunah berhenti berjalan, berbalik menghadap Kartika dengan tatapan dingin. Kau benar, aku tidak menyukaimu, bukan karena latar belakangmu yang sederhana. Itu bisa dimaafkan. Tapi karena kau membawa beban tambahan. Matanya melirik ke arah Melati yang sedang memperhatikan kupu-kupu di dekat semak bunga. Melati bukan beban, Kartika menegaskan. Suaranya tetap tenang namun tegas. Dia adalah anugerah, dan Reza menganggapnya demikian juga. Sekarang, mungkin. Tapi bagaimana nanti ketika kalian memiliki anak sendiri? Anak yang benar-benar membawa darah Mahendra? Apa kau pikir Reza akan tetap memperlakukan anak itu sama? Pertanyaan itu menusuk hati Kartika, menyentuh ketakutan tersembunyi yang selama ini ia pendam. Namun, sebelum ia bisa menjawab, Melati berlari menghampiri mereka dengan sesuatu di tangannya. Nenek, lihat, Melati menemukan ini. Ia menunjukkan sebuah kelopak bunga berwarna putih yang jatuh. Ini cantik sekali seperti gaun putri. Maimunah menatap Melati dengan ekspresi yang sulit dibaca, lalu tanpa diduga, ia berlutut untuk melihat lebih dekat. Itu bunga Melati, seperti namamu. Benarkah? Ibu bilang Melati diberi nama karena bunga melati harum dan indah. Ya, memang, Maimunah mengangguk kecil. Dulu saya suka memetik bunga melati untuk diletakkan di kamar. Aromanya bisa membuat tidur lebih nyenyak. Untuk pertama kalinya, Maimunah berbicara tanpa nada dingin, dan Melati memanfaatkannya dengan mengajukan berbagai pertanyaan tentang bunga-bunga di taman. Maimunah yang ternyata memiliki pengetahuan luas tentang taman, menjawab dengan kesabaran yang mengejutkan Kartika. Ketika Reza dan Hendra bergabung dengan mereka di taman, mereka menemukan pemandangan yang tak terduga. Melati duduk di bangku taman bersama Maimunah, mendengarkan dengan serius, sementara wanita itu menjelaskan tentang berbagai bunga. Kartika berdiri tidak jauh dari mereka, mengamati dengan senyum kecil. Sepertinya ibu mulai luluh, komentar Reza pelan kepada Kartika. Hanya kepada Melati. Kartika tersenyum tipis. Dia masih sangat dingin padaku. Beri dia waktu. Reza menggenggam tangan Kartika. Ibuku adalah wanita yang kompleks. Dia sulit mengekspresikan perasaannya, tapi dia bukan orang jahat. Ketika waktu berpamitan tiba, suasana sudah sedikit lebih hangat dari sebelumnya. Maimunah memberikan sekantong kecil permen pada Melati, sesuatu yang ia ambil dari lemari dapurnya. Mungkin disimpan untuk cucu-cucu dari kerabat yang datang berkunjung. Hendra bahkan berjabat tangan dengan Kartika, suatu gestur kecil yang berarti banyak. Terima kasih sudah menerima kami hari ini, Kartika berkata tulus saat berpamitan. Ini baru awal, Hendra menjawab singkat namun bermakna. Dalam perjalanan pulang, Melati tertidur di kursi belakang, kelelahan setelah hari yang panjang dan penuh emosi. Kartika menatap Reza yang fokus menyetir. Itu tidak terlalu buruk, komentarnya. Reza tersenyum kecil. Tidak seburuk yang kita bayangkan. Ayahku bahkan terlihat menerima. Ibumu masih perlu waktu.
Ya, tapi aku melihat cara dia berbicara dengan Melati di taman. Ada harapan di sana. Mereka melanjutkan perjalanan dalam keheningan yang nyaman, masing-masing tenggelam dalam pikirannya. Hari ini menjadi langkah besar dalam hubungan mereka. Hari ketika dua dunia yang sangat berbeda mulai mencoba untuk memahami satu sama lain, meskipun dengan keraguan dan ketakutan yang masih ada. Saat mereka tiba di apartemen mereka, Reza dengan lembut menggendong Melati yang masih tertidur dari mobil. Kartika membuka pintu dan mereka masuk ke rumah yang meskipun jauh lebih sederhana dari mansion Mahendra, terasa jauh lebih hangat dan penuh cinta. "Selamat datang di rumah," bisik Kartika pada Reza saat ia meletakkan Melati di tempat tidurnya. "Rumah," Reza mengulang kata itu, merasakan kebenarannya dalam hatinya, karena rumah bukanlah tentang kemewahan atau ukuran, tapi tentang orang-orang yang mengisinya dengan cinta. 1 tahun telah berlalu sejak pertemuan pertama mereka di taman kota. Jakarta masih sama, sibuk, bising, dan penuh dengan kontras tajam antara kemewahan dan kesederhanaan. Namun bagi Reza, Kartika, dan Melati, dunia telah berubah sepenuhnya. Pagi itu Reza terbangun lebih awal dari biasanya. Ia berbaring sejenak, memandangi Kartika yang masih tertidur pulas di sampingnya. Sinar matahari pagi menyusup melalui tirai jendela, menciptakan pola-pola cahaya di wajahnya yang damai. Dengan lembut, Reza menyingkirkan helaian rambut yang jatuh menutupi mata Kartika, mengagumi betapa beruntungnya ia telah menemukan wanita ini. Hari ini adalah hari ulang tahunnya yang ke-33. Tahun lalu di hari yang sama, ia adalah pria kesepian yang duduk sendirian di taman, melarikan diri dari pesta mewah keluarganya. Hari ini, ia bangun dengan hati yang penuh, dikelilingi oleh cinta yang tak pernah ia bayangkan akan ia temukan. Dengan hati-hati, agar tidak membangunkan Kartika, Reza bangkit dan melangkah ke dapur. Ia ingin menyiapkan sarapan istimewa untuk 2 orang yang telah mengubah hidupnya. Setahun bersama mereka telah mengajarinya banyak hal tentang memasak, meskipun hasilnya masih jauh dari sempurna. Saat ia sedang menyiapkan adonan pancake, yang kini sudah jauh lebih baik dibanding percobaan pertamanya dulu, Reza mendengar langkah-langkah kecil di belakangnya. "Paman Reza sedang apa?" tanya Melati, mengintip dari balik kaunter dapur. Rambutnya yang panjang tergerai berantakan, dan ia masih mengenakan piyama bergambar bintang-bintang. "Sst," Reza meletakkan jari di bibirnya. "Paman sedang menyiapkan kejutan untuk ibu. Mau bantu?" Mata Melati langsung berbinar. "Mau, hari ini paman ulang tahun kan? Melati sudah menyiapkan kejutan juga loh." Reza tersenyum, mengangkat Melati ke kursi tinggi di samping kaunter. "Oh ya? Kejutan apa?" "Rahasia." Melati menjawab dengan gaya misterius yang lucu, membuat Reza tertawa. Bersama-sama mereka menyiapkan sarapan, pancake dengan potongan buah-buahan segar dan madu, serta secangkir kopi spesial untuk Kartika. Melati dengan bangga menghias piring dengan potongan stroberi yang ia susun membentuk hati. Tepat saat mereka selesai, Kartika muncul di ambang pintu dapur, masih dengan wajah mengantuk namun tersenyum melihat pemandangan di hadapannya. "Selamat pagi," sapanya mendekati Reza untuk mengecup pipinya. "Dan selamat ulang tahun." "Selamat ulang tahun, Paman Reza." Melati melompat dari kursinya untuk memeluk kaki Reza. "Terima kasih bintang kecil." Reza mengacak-acak rambut Melati dengan sayang. "Kami membuatkan sarapan untukmu." "Wah, aku tersanjung." Kartika tersenyum duduk di meja makan yang telah disiapkan. "Padahal hari ini aku yang seharusnya membuatkan sarapan spesial untukmu." "Tahun lalu kau sudah melakukannya," Reza mengingatkan, mengacu pada makan malam pertama mereka di apartemen kecil Kartika dulu. "Sekarang giliranku." Mereka menikmati sarapan dengan obrolan ringan dan tawa. Melati bercerita dengan bersemangat tentang rencana-rencananya untuk hari itu, termasuk tentang kejutan misterius yang telah ia siapkan. "Oh, hampir lupa." Kartika bangkit setelah sarapan selesai, mengambil sebuah kotak kecil dari lemari. "Ini untukmu, bukan barang mahal tapi..." Reza membuka kotak itu dan menemukan sebuah jam tangan sederhana namun elegan. Bukan merek mewah seperti koleksinya yang lain, tapi jam ini memiliki ukiran kecil di bagian belakangnya. "Untuk waktu yang berharga. Ini sempurna," ucap Reza tulus, langsung mengenakannya, menggantikan jam mewahnya yang biasa. "Aku akan selalu memakainya." "Sekarang giliran Melati."
seru gadis kecil itu, berlari ke kamarnya dan kembali dengan sebuah bungkusan yang dibungkus kertas gambar dan pita warna-warni. Ini melati yang buat sendiri. Dengan hati-hati, Reza membuka bungkusan itu. Di dalamnya terdapat sebuah bingkai foto sederhana yang dihias dengan kerang-kerang kecil dan bintang-bintang dari kertas warna-warni. Di dalam bingkai ada foto mereka bertiga saat piknik di Taman Mini beberapa bulan lalu. Reza dan Kartika tersenyum ke kamera, sementara Melati tertawa di tengah-tengah mereka. Ibu yang membantu memfotonya, tapi Melati yang menghias bingkainya sendiri. Jelas Melati dengan bangga. Reza merasakan sesuatu yang hangat mengalir di dadanya. Ini hadiah terindah yang pernah Paman terima, Melati. Terima kasih. Hari itu mereka menghabiskan waktu bersama di rumah. Tidak ada pesta mewah, tidak ada tamu-tamu penting. Hanya mereka bertiga, bermain game, menonton film, dan membuat kue ulang tahun sederhana bersama-sama. Kehidupan yang dulu akan terasa sangat asing bagi Reza. Kini terasa seperti kebahagiaan yang sempurna. Sore itu, saat Melati tertidur setelah kelelahan bermain, Reza dan Kartika duduk di balkon apartemen mereka, menikmati secangkir teh hangat dan pemandangan kota Jakarta dari kejauhan. "Bahagia?" tanya Kartika, menggenggam tangan Reza. "Lebih dari yang pernah kubayangkan," jawab Reza tulus. "Kau tahu dulu aku berpikir kebahagiaan adalah tentang kesuksesan, pengakuan, dan pencapaian. Sekarang aku tahu kebahagiaan adalah tentang momen-momen seperti ini." Kartika tersenyum, menyenderkan kepalanya di bahu Reza. Banyak yang telah berubah dalam setahun ini. Memang banyak yang telah berubah. Hubungan Reza dengan keluarganya perlahan membaik. Ayahnya, Hendra, bahkan mulai mengunjungi apartemen mereka sesekali, membawakan mainan untuk Melati dan perlahan membangun hubungan dengan cucunya yang tidak sedara. Ibunya, Maimunah, masih lebih kaku, tapi setidaknya kini menerima keberadaan Kartika dan Melati dalam hidup putranya. Di sisi bisnis, Reza telah melakukan perubahan besar. Ia membagi tanggung jawabnya dengan Dani, memungkinkannya untuk memiliki waktu lebih banyak bersama keluarganya. Awalnya Dani menentang, tapi setelah melihat bagaimana kebahagiaan pribadi Reza justru membuat kinerjanya di kantor lebih baik, ia mulai mendukung. Usaha catering Kartika juga berkembang pesat. Dengan dukungan dari Reza, bukan dalam bentuk uang tapi jaringan dan pengetahuan bisnis, Kartika kini memiliki dapur sendiri dan sejumlah karyawan. Catering Melati menjadi pilihan populer untuk acara-acara korporat eksklusif, dikenal dengan masakan Indonesia autentik yang disajikan dengan sentuhan modern. "Aku ingin membicarakan sesuatu," ucap Reza setelah beberapa saat terdiam. Kartika menatapnya dengan penasaran. "Apa?" "Kita sudah bersama selama setahun, tinggal bersama, membesarkan Melati bersama, menghadapi semua tantangan bersama." Reza menggenggam kedua tangan Kartika. "Selama ini aku memikirkan tentang langkah selanjutnya." Jantung Kartika berdegup kencang. "Langkah selanjutnya?" "Ya, aku ingin mengundang keluargamu malam ini untuk makan malam bersama." Kartika terdiam, terkejut. Hubungannya dengan orang tuanya masih sangat rapuh. Setelah bertahun-tahun terputus, Reza mendorongnya untuk mencoba memperbaiki hubungan tersebut. Beberapa bulan lalu mereka mulai berkomunikasi kembali melalui telepon, tapi Kartika belum siap untuk pertemuan langsung. Aku tidak tahu, Reza. Mereka orang tuamu, Tika." Reza memotong lembut. "Sama seperti kau mendorongku untuk berdamai dengan keluargaku, aku ingin kau juga memiliki kesempatan itu." Kartika menghela napas panjang. "Bagaimana jika mereka masih tidak menerima keputusanku? Bagaimana jika mereka menolak Melati? Maka kita akan menghadapinya bersama," Reza meyakinkan. "Tapi aku percaya, melihat cucu mereka yang luar biasa, mereka akan luluh, seperti orang tuaku." Setelah pertimbangan panjang, Kartika akhirnya setuju. Reza segera menghubungi orang tua Kartika di Yogyakarta, yang ternyata sudah berada di Jakarta untuk urusan keluarga lain. Mereka, meskipun dengan keraguan, menerima undangan makan malam tersebut. Sore itu, apartemen mereka menjadi sibuk dengan persiapan. Kartika memasak hidangan spesial Yogyakarta. Reza mengatur meja makan dengan hati-hati, dan Melati, setelah bangun dari tidur siangnya, membantu dengan antusias, meskipun
belum sepenuhnya mengerti tentang kakek dan nenek baru yang akan ia temui. "Mereka orang tua, Ibu?" tanya Melati saat membantu meletakkan sendok di meja. "Iya, sayang, kakek dan nenek dari Yogyakarta," jawab Kartika, mencoba menyembunyikan kegugupannya. "Seperti kakek Hendra dan nenek Maimunah?" "Ya, tapi berbeda," Kartika menjelaskan hati-hati. "Ibu belum bertemu mereka sejak lama." "Kenapa?" tanya Melati polos. Kartika terdiam, tidak tahu bagaimana menjelaskan konflik keluarga pada anak seusia Melati. Reza yang mendengar percakapan itu berlutut di samping Melati. Terkadang bintang kecil orang dewasa bisa berbuat kesalahan dan berpisah untuk waktu yang lama. Tapi hari ini kita akan mencoba membuat semuanya lebih baik lagi. Seperti ketika kamu dan temanmu Rina bertengkar di sekolah, ingat? Dan kemudian kalian berbaikan dan menjadi teman lagi. Melati mengangguk, seolah memahami perbandingan sederhana itu. Melati akan jadi anak baik supaya kakek dan nenek senang. "Kamu selalu jadi anak baik, sayang." Kartika memeluk putrinya erat, terharu dengan ketulusan hatinya. Tepat pukul 7 malam bel apartemen berbunyi. Kartika menarik napas dalam-dalam, menatap Reza yang mengangguk meyakinkan lalu membuka pintu. Di ambang pintu berdiri sepasang suami istri paruh baya dengan pakaian tradisional Jawa yang sederhana namun rapi. Wajah mereka menunjukkan campuran emosi, kerinduan, keraguan, dan harapan. "Ayah, Ibu," Kartika berbisik, suaranya bergetar. Untuk beberapa saat tidak ada yang bergerak. Kemudian tanpa kata-kata, Ibu Kartika melangkah maju dan memeluk putrinya erat. Air mata mengalir di pipinya. Ayah Kartika meskipun lebih kaku juga terlihat terharu. "Maafkan kami, Nak," bisik ibunya. "Kami telah salah." Pertemuan itu dipenuhi air mata dan percakapan yang penuh emosi. Orang tua Kartika bertemu dengan Melati, yang dengan polosnya langsung memanggil mereka kakek dan nenek dari Yogya. Melihat cucu mereka untuk pertama kalinya, anak yang dulu menjadi alasan perpisahan mereka, mencairkan semua ketegangan yang tersisa. Makan malam berlangsung hangat, dengan Reza memperkenalkan diri dan menceritakan bagaimana ia bertemu dengan Kartika dan Melati. Orang tua Kartika awalnya terkejut mengetahui siapa Reza sebenarnya, tapi perlahan mereka melihat ketulusan pria itu mencintai putri dan cucu mereka. Setelah Melati tertidur, orang dewasa melanjutkan percakapan di ruang tamu. Ada banyak permintaan maaf, banyak penjelasan, dan akhirnya banyak pengertian. Luka lama mulai sembuh dan jembatan yang telah lama putus perlahan dibangun kembali. "Kami kehilangan banyak waktu," ucap ayah Kartika dengan penyesalan. "Tahun-tahun pertama Melati tumbuh. Masih banyak waktu di depan, Pak," Reza meyakinkan. "Melati masih kecil dan dia membutuhkan kakek neneknya dalam hidupnya." Kartika menggenggam tangan Reza, menatapnya dengan penuh cinta dan terima kasih. Tanpa kata-kata, ia tahu bahwa inilah hadiah ulang tahun terbesar yang Reza berikan padanya, reunifikasi dengan keluarganya. Ketika orang tua Kartika pamit, dengan janji untuk berkunjung kembali segera, Kartika memeluk Reza erat. "Terima kasih," bisiknya. "Kau selalu tahu apa yang aku butuhkan, bahkan sebelum aku menyadarinya." Reza tersenyum, menuntun Kartika ke ruang tengah. "Hari belum berakhir. Aku masih punya satu hal lagi untuk hari ulang tahunku." Di ruang tengah, Reza telah menyiapkan sesuatu yang membuat Kartika terkesiap. Langit-langit dipenuhi dengan bintang-bintang kertas yang berkilauan. Ratusan bintang dari berbagai ukuran dan warna tergantung dengan benang tipis, menciptakan galaksi mini di dalam apartemen mereka. "Melati membantuku membuatnya selama beberapa minggu," jelas Reza. "Kami bekerja saat kau pergi ke dapur cateringmu. Ini indah sekali." Kartika terpana, menatap langit-langit yang bersinar dalam cahaya temaram. Reza mengambil sesuatu dari sakunya, lalu berlutut di hadapan Kartika. Sebuah kotak kecil terbuka di tangannya, menampilkan cincin sederhana, namun elegan dengan batu permata yang berkilau seperti bintang. "Kartika," ucapnya dengan suara yang penuh emosi, "setahun yang lalu, aku adalah pria yang tersesat. Aku memiliki segalanya secara material, tapi hatiku kosong. Kemudian seorang gadis kecil mengajakku makan malam, dan hidupku berubah selamanya." Air mata mulai mengalir di pipi Kartika saat Reza melanjutkan. "Dulu aku berpikir ulang tahun hanyalah tentang pesta mewah dan hadiah mahal. Kau dan Melati mengajariku bahwa ulang tahun dan hidup
adalah tentang memiliki tempat di meja makan, tentang dilihat dan dicintai apa adanya. Reza mengambil napas dalam-dalam. Kartika, maukah kau menikah denganku? Maukah kau membiarkan aku menjadi suamimu dan ayah untuk Melati? Sebelum Kartika sempat menjawab, suara kecil terdengar dari ambang pintu. Bilang iya, Bu, bilang iya. Melati berdiri di sana dengan piyamanya. Tampaknya terbangun dan mendengar lamaran itu. Wajahnya dipenuhi kegembiraan dan harapan. Kartika tertawa di tengah air matanya, menatap dua orang yang telah menjadi dunianya. Ya, jawabnya akhirnya. Tentu saja ya. Reza bangkit dan memasangkan cincin di jari Kartika, lalu memeluknya erat. Melati berlari dan bergabung dalam pelukan itu. Ketiga tubuh mereka menyatu dalam kebahagiaan yang sempurna di bawah bintang-bintang kertas. Beberapa hari kemudian, Reza duduk di sofa dengan Melati tertidur pulas di dadanya. Kartika duduk di sampingnya, menyesap teh hangat sambil sesekali membelai rambut putrinya. Bintang-bintang kertas masih menggantung di langit-langit, berkilauan dalam cahaya senja yang menembus jendela. Reza menatap dua wanita yang telah mengubah hidupnya dan tersenyum. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak pernah tentang apa yang kita miliki atau capai. Bukan tentang gedung pencakar langit yang ia bangun atau jumlah rekening banknya. Kebahagiaan adalah tentang rumah, bukan struktur fisik, tapi perasaan memiliki dan dimiliki, mencintai dan dicintai tanpa syarat. Setahun yang lalu, ia duduk sendirian di taman pada hari ulang tahunnya, merasa kosong meskipun memiliki segalanya. Hari ini, ia duduk di sofa sederhana dengan keluarga yang ia cintai, merasa kaya meskipun telah melepaskan banyak hal. Terkadang semua yang diperlukan untuk mengubah seluruh hidup adalah undangan sederhana dari seorang anak kecil di hari ulang tahun yang sepi, dan keberanian untuk menerima undangan itu, meskipun dunia mengatakan bahwa tempat itu bukan untuk Anda. Fimda Historia pendengar yang terhormat, kami berharap kisah Reza, Kartika, dan Melati telah menyentuh hati Anda. Untuk mengikuti perjalanan emosional seperti ini, kami telah menyiapkan playlist khusus dengan cerita-cerita yang sama menariknya. Temukan playlist ini dengan mengklik tombol di sebelah kiri layar Anda. Jika Anda menyukai kisah ini, jangan lupa untuk berlangganan saluran kami dan memberikan suka pada video ini. Setiap hari kami membawakan cerita-cerita unik yang mengeksplorasi kompleksitas kehidupan. Jangan lewatkan konten-konten kami berikutnya. Kami menunggu tanggapan Anda di kolom komentar.